Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang telah berada dalam lingkup formasi ini selama beberapa jam. Pada saat ini, belum lagi anggota Sekte S, bahkan monster, belum muncul di depan Fang Tianan dan yang lainnya. Tentunya, demi keberadaan Fang Tianan dan yang lainnya, tidak ada praktisi yang mengatur formasi, dirasakan. Dengan cara ini, kecil kemungkinan formasi saat ini adalah milik Sekte S. Bukannya tidak ada lagi pembudidaya di Sekte S yang legendaris, bukan. Dengan kata lain, menurut pemahamanmu, pelindung, formasi ini hanya merupakan peninggalan dari zaman kuno. Delta mau tidak mau bertanya kepada pelindung Tanah Suci, lalu, di antara peninggalan tersebut, apakah akan ada keuntungan yang tidak terduga? Jika memang ingin membicarakannya, bagi setiap pembudidaya di benua Tiansheng, tempat-tempat seperti Rerun Dewa Kuno selalu penuh daya tarik. Istana Tianxing yang diperoleh Fang Tianan sebelumnya adalah bukti terbaik. Meskipun konon benda-benda yang ada pada Rerun Dewa Kuno tersebut memerlukan sejumlah peluang atau sejumlah keberuntungan untuk bisa mendapatkannya. Sama seperti Fang Tianan, jika dia tidak memiliki energi luar angkasa, bagaimana dia bisa mendapatkan Istana Tianxing? Namun, Delta sangat menantikannya di dalam hatinya. Karena dia bisa menemukan Rerun Dewa Kuno, ini adalah semacam keberuntungan. Siapa yang bisa yakin bahwa benda-benda yang ada di Rerun Dewa Kuno tidak bisa didapatkan? Ini masih sulit untuk mengatakan. Pelindung Tanah Suci ragu-ragu. Dia tersenyum pahit dan berkata, bahkan jika tempat ini adalah Rerun Dewa Kuno, dan ada beberapa rahasia yang tersembunyi di balik formasi ini, cara menerobos formasi ini sudah cukup untuk membuat kita bingung. Di antara 6 orang dalam kelompok Fang Tianan. Tapi tidak ada yang pandai informasi-formasi. Apalagi yang ditemui setiap orang saat ini bukanlah formasi biasa, melainkan formasi sisa dari zaman dahulu hingga saat ini. Belum disebutkan apakah akan ada kerusakan atau tidak. Keluar dari sini akan membutuhkan banyak usaha. Jika ada barang berharga, kami hanya dapat meningkatkan kemampuan formasi ini untuk mempersulit semua orang untuk pergi. Untuk Fang Tianan dan partainya, mereka menantikan kenyataan bahwa tidak akan ada barang khusus yang disembunyikan di tempat ini. Itu hanyalah Rerun Dewa formasi kuno yang energinya hampir habis. Hah, kata Xiao Yu dengan tenang kepada Fang Tianan saat ini. Beberapa dari kita selalu beruntung. Apapun yang terjadi, biarkan dia mencobanya dulu. Fang Tianan langsung tercekik. Coba, Fang Tianan berkata sambil tersenyum masam, apakah menurutmu begitu mudah untuk menerobos peninggalan zaman kuno? Bahkan formasi yang rusak pun tidak semudah itu. Coba saja jika kamu mengatakannya. Jika kamu menyerang dengan santai, jika sesuatu yang lebih berbahaya terjadi, menurutku kamu, Xiao Yu, akan menjadi orang pertama yang menderita, kan? Xiao Yu ingin membalas, tetapi setelah melihat orang-orang di sekitarnya, dalam hal kekuatan, hanya Delta yang sebanding dengannya. 4 orang yang tersisa, Fang Tianan, Meng Qingluo, dan 2 penjaga Tanah Suci, semuanya adalah praktisi alam Kaisar Suci. Jika ada krisis, apalagi membicarakannya, Xiao Yu dan Delta akan menjadi pihak pertama yang menanggung bebannya. Untuk sesaat, Xiao Yu juga tidak senang. Dia melirik Fang Tianan dan berhenti berbicara tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Selanjutnya, kita tidak perlu terburu-buru dalam perjalanan. Meng Qingluo memandang Fang Tianan dan Xiao Yu, lalu berkata, coba saya lihat, karena mereka sudah dalam formasi, bagaimana kita bisa memasuki formasi ini. Jelas bukan cara bagi kita untuk mengetahuinya. Jika formasi sisa dari zaman kuno telah diketahui oleh semua orang begitu mereka masuk, maka semua orang tidak akan seberat sekarang. Mengapa kita tidak tinggal di sini sebentar, dan kemudian memikirkan tanggapan apapun? Meng Qingluo menyarankan, apakah Anda terus bergerak maju, atau tetap di tempat dan mencoba menerobos formasi, itu tidak masalah. Ini perlu dipertimbangkan dengan hati-hati. Tidak apa-apa, Fang Tianan berpikir sejenak, tetapi tidak ada apapun dalam pikirannya untuk saat ini, selama dia setuju. Namun, meskipun demikian, baik Fang Tianan dan 2 penjaga Tanah Suci segera menyebarkan energi spiritual mereka untuk merasakan seperti apa lingkungan sekitarnya. Namun, sesaat kemudian, mereka bertiga saling memandang dan melihat ketidakberdayaan di mata satu sama lain. Hasil penjelajahan dengan energi kesadaran spiritual hanya dapat membuktikan bahwa segala sesuatu di sekitar sama persis dengan lingkungan yang dirasakan setiap orang di lautan es dan padang salju. Terus terang, jika Fang Tianan dan yang lainnya tidak menyadari bahwa tempat yang mereka lewati sangat familiar dan mereka kembali ke tempat yang mereka lewati, tidak akan ada yang aneh hanya dari persepsi daerah sekitarnya.
Formasi di sini pasti lebih kuat daripada formasi penjaga gunung tempat tanah suci kita berada. 6 orang yang duduk di tenda, dan penjaga yang pertama kali menemukan informasi formasi berkata, saat ini, sepertinya, sedikit dari kita seharusnya tidak memicu energi serangan ini, sehingga kita dapat memiliki kesempatan untuk duduk di sini dan mendiskusikan tindakan pencegahan di antara kita akan langsung diserang dan jatuh ke dalam serangan formasi. Oh, Fang Tianan tertegun dan bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana kamu mengatakan itu? Saya telah dengan hati-hati merasakan formasi penjaga gunung di mana tanah suci berada. Pelindung tanah suci menjelaskan, selama kekuatan Anda mencapai tahap akhir dari alam kaisar suci, maka Anda dapat berdiri dalam formasi sesuka hati dan menyebar, keluarkan milikmu sendiri dengan energi kesadaran spiritualnya. Dia dapat merasakan sampai batas tertentu di mana fluktuasi energi dalam rentang energi spiritualnya sedikit lebih kuat. Benarkah? Wajah Fang Tianan menjadi semakin penasaran. Meskipun tingkat kekuatanku hanya berada di tahap tengah alam kaisar suci, karena warisan energi spiritual dari pelindung sebelumnya, aku masih memiliki pemahaman tentang formasi pelindung gunung di tanah suci. Tanah suci tidak dapat membantu tetapi dia tersenyum dan berkata, lagi pula, meskipun saya tidak dapat secara tepat mendeteksi fluktuasi energi dalam seluruh rentang yang dicakup oleh formasi, saya secara kasar dapat menyentuh area tepi yang dicakup oleh energi formasi. Ada sedikit perbedaan dari area pusat. Saat dia mengatakan ini, pelindung tanah suci berhenti sejenak, sebaliknya, tempat kita berada saat ini disebabkan oleh aura dingin. Itu sangat kuat dan dapat mempengaruhi pendeteksian energi spiritual kita. Kedua, level formasinya mungkin beberapa poin lebih tinggi, yang membuat indera spiritual kita sama sekali tidak dapat memulai. Jika energi ruang digunakan untuk transfer, bisakah beberapa dari kita menerobos dari jangkauan yang dicakup oleh formasi? Fang Tianan berpikir sejenak dan bertanya. Sulit untuk mengatakannya. Meng Qingluo menganalisis dan berkata, formasi apapun mungkin mengandung sejumlah energi ruang angkasa. Sama seperti formasi yang kita temui saat ini, ia memiliki kemampuan untuk mentransfer arah, dan tidak mungkin untuk kembali ke tempat kita sebelumnya. Dengan cara ini, begitu Tianan, kekuatan ruang Anda menyebabkan formasi disentuh, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa seluruh formasi akan terpengaruh, akan sepenuhnya diaktifkan. Saat dia mengatakan itu, Meng Qingluo menatap semua orang dengan penuh kekhawatiran, tetapi saat ini, kami tidak memiliki pemahaman sedikit pun tentang formasi saat ini. Kami hanya tahu bahwa formasi ini memiliki efek membingungkan orang. Jika formasi sisa zaman dahulu hanya memiliki satu fungsi, maka saran Fang Tianan memang layak. Tapi bagaimana jika tidak? Beberapa rerun dewa kuno tampaknya tidak memiliki bahaya sedikit pun. Hanya saja para praktisi yang memasuki rerun dewa kuno tersebut belum menyentuh kunci pengaturan ofensif tempat-tempat tersebut. Jika tidak, semakin banyak hal penting yang disembunyikan di rerun dewa kuno manapun, semakin berbahaya bagi praktisi. Bahkan gua warisan peninggalan lelaki tua Tianchan yang ditemui Fang Tianan di pegunungan Nether penuh dengan bahaya di mana-mana. Fang Tianan dan yang lainnya baru saja memenuhi syarat untuk memasuki gua warisan. Oleh karena itu, mereka hanya perlu mengikuti pengaturan gua warisan dan melewati level selangkah demi selangkah agar berhasil mencapai titik akhir warisan. Jika bukan seorang kultivator dengan bakat atribut api, atau jika seorang kultivator dengan bakat atribut yang seperti Fang Tianan yang memasuki gua warisan, siapa yang tahu bagaimana dia akan diserang oleh gua warisan? Jika kita tidak menggunakan energi luar angkasa, saya pikir, kecuali kita menemukan kunci formasi ini dan memecahkan pengaturan formasi, jika tidak, saya benar-benar tidak dapat memikirkan cara lain yang layak. Fang Tianan setelah memikirkannya, saya hanya bisa merentangkan tanganku tanpa daya. Dalam analisis terakhir, Fang Tianan tidak tahu banyak tentang informasi formasi. Namun, 5 orang lainnya yang hadir hampir semuanya memandang Fang Tianan dengan ekspresi kekaguman dan bantuan ketika menghadapi formasi di depan mereka. Akan lebih bagus jika para tetua ada di sini. Xiaoyu menghela nafas dengan enggan. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Seorang penjaga tanah suci berkata sambil tersenyum masam, bahkan para tetua di sini tidak berdaya. Paling-paling, para tetua memahami akal sehat tentang formasi lebih baik daripada beberapa dari kita. Jika Anda ingin memecahkan suatu formasi yang ada pada zaman dahulu, apakah cukup hanya mengetahui akal sehat tentang formasi tersebut? Jawabannya jelas tidak. Jika itu masalahnya, maka jangan memikirkan apapun untuk saat ini. Sesuaikan keadaan kita masing-masing, dan bersiap untuk yang terburuk. Fang Tianan menarik napas panjang dan berkata, bagaimanapun, kita tidak bisa selalu saja apakah Anda tetap berada dalam lingkup formasi ini dan tidak berencana untuk pergi.
Tianan, apa maksudmu? Apakah kamu akan dengan paksa menyampaikan informasi yang menyentuh seluruh formasi? Meng Qingluo memandang Fang Tianan dengan heran dan berkata sambil berpikir, dalam hal ini, bukankah itu akan membuat kita menjadi sedikit semua dalam situasi paling berbahaya? Kalau tidak, pilihan lain apa yang kamu punya? Kata Fang Tianan sambil tersenyum masam. Bukankah Fang Tianan tidak ingin membuat semua orang lebih aman? Dilihat dari situasi saat ini, pemahaman setiap orang terhadap informasi formasi tidak terlalu komprehensif, dan tanpa kepastian sedikit pun, alih-alih menganalisis dan mencari tahu dengan cermat, pada akhirnya langsung mengarah pada terbentuknya keseluruhan formasi, akan lebih baik memaksakan terobosan daripada meluncurkan undang-undang secara menyeluruh. Mungkin, energi sisa formasi dari zaman kuno ini hampir habis di hari-hari ini. Selama Fang Tianan dan yang lainnya dapat bersatu untuk melawan untuk sementara dan menghabiskan energi untuk mempertahankan formasi ini, setiap orang yang hadir akan memiliki kesempatan untuk menerobos dan pergi. Saya punya saran kecil. Pelindung Tanah Suci yang pertama kali menemukan keberadaan formasi tiba-tiba mengedipkan matanya dan berkata, bagi kami para kultivator, tentu saja formasi ini tidak memiliki cara untuk menerobos, tapi seperti yang aku sebutkan sebelumnya, monster-monster itu tampaknya tidak memiliki banyak kekhawatiran. Hah, Fang Tianan mendengar ini. Matanya langsung berbinar, pembela, apa maksudmu menangkap monster-monster dan membiarkannya membawa kita keluar dari jangkauan formasi ini? Ini saran yang bagus. Meng Qingluo juga mengangguk penuh penghargaan. Secara relatif, inilah pelindung tempat suci ini. Saran-saran yang dikemukakan adalah apa yang dapat dianalisis oleh Fang Tianan selama ini. Saran yang paling dapat diandalkan. Sayang sekali karena kita telah memasuki formasi kuno, kita masih belum memiliki kesempatan untuk menjelajahi rahasia yang tersembunyi di balik formasi ini. Pelindung Tanah Suci juga tersenyum pahit dan mengangkat bahu, namun, karena ketua sekte menganggap ide ini bagus, sebaiknya kita mencobanya. Ada pro dan kontra dibandingkan antara bisa pergi dengan selamat dan berada dalam situasi berbahaya untuk bertaruh apakah ada item khusus yang tersembunyi di balik formasi ini. Hal utama adalah melihat bagaimana Fang Tianan memilih. Pelindung Tanah Suci ragu-ragu dan belum mengutarakan sarannya. Dia hanya ingin mengikuti keinginan Fang Tianan terlebih dahulu. Kemudian namanya diputuskan. Fang Tianan berkata kepada pelindung Tanah Suci, orang-orang lainnya akan beristirahat di sini dulu, lalu pelindung dan saya akan menangkap monster dan membawanya. Monster-monster itu ada di sini untuk datang, bawa kami keluar dari ruang formasi ini. Tidak, Meng Qingluo tiba-tiba menyarankan, kita berenam, meskipun kita bersama sekarang, begitu Tianan dan penjaganya pergi untuk menangkap monster itu, jaraknya pasti tidak akan terlalu jauh. Singkatnya, bagaimana jika kita berpisah? Saat itu benar. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk keningnya dengan kesal dan berkata, saya lupa bahwa kita sekarang dikelilingi oleh formasi. Sebelumnya, meskipun kita berenam tidak terpisah, itu juga karena berenam, kami sangat dekat satu sama lain. Kalau tidak, akan sangat sulit untuk mengatakannya. Bagaimana kalau aku menangkap monster-monster sendirian? Pelindung Tanah Suci berkata dengan ragu-ragu, pada saat itu, bahkan jika aku terpisah dari orang lain, itu hanya urusanku, dan maksudmu, setelah kamu menangkap monster-monster, kamu akan memiliki kesempatan untuk kabur, kan? Fang Tianan berkata kepada pihak lain. Melihat pihak lain mengangguk sedikit, Fang Tianan juga sangat tidak berdaya. Kenapa kita tidak pergi menangkap monster bersama-sama, lalu kita masing-masing bisa bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Akan lebih baik jika kita tidak dipisahkan semua orang menangkap monster di tangan mereka untuk membuat terobosan. Ini, meskipun pernyataan Fang Tianan benar, rasanya agak tidak masuk akal di telinga semua orang. Semua orang pergi untuk menangkap monster-monster, dan kemudian menggunakan monster-monster ini untuk membimbing semua orang agar pergi sendirian. Di permukaan, ide ini memang bisa diwujudkan. Namun, di dalam hati mereka, semua orang yang hadir merasa bahwa situasi sebenarnya tidak akan sesederhana dan semudah itu. Masalahnya sekarang adalah jika kita ingin meninggalkan formasi ini, kita hanya bisa menangkap monster. Meng Qingluo menenangkan dirinya dan menganalisis, tapi, dalam proses menangkap monster, kita di antara mereka, kemungkinan besar akan terjadi, akan langsung diblokir oleh formasi. Dalam hal ini, memang merupakan saran yang bagus bagi kita berenam untuk menangkap monster itu bersama-sama. Tapi, monster-monster ini tidak bisa ditangkap hanya dengan menangkapnya, kan? Delta bertanya dengan bingung, mungkinkah dengan momentum dari seorang kultivator Saint King Realm, monster-monster itu bisa tetap di tempatnya, tidak bergerak?
Begitu ada aura yang mengancam monster-monster tersebut, mustahil untuk mengatakan bahwa monster-monster tersebut akan berjuang mati-matian lalu melarikan diri. Selama monster yang ingin Anda tangkap bergerak, kultivator yang ingin menangkap monster tersebut pasti akan mengalami beberapa perubahan di jalurnya. Akibatnya, masih sangat sulit bagi Fang Tianan dan kelompoknya yang beranggotakan 6 orang untuk sepenuhnya mengendalikan satu sama lain dalam jarak tertentu. Siapa yang tahu seberapa cepat monster-monster ini bisa melarikan diri? Jika kamu ingin menangkap monster-monster tersebut, kamu harus berlari lebih cepat dari monster-monster tersebut. Selanjutnya, jika kita benar-benar menggunakan seluruh kekuatan kita untuk melepaskan momentum kita, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa energi seluruh formasi akan terpicu sebelum kita menangkap monster itu. Meng Qingluo menambahkan dengan sengaja dari samping. Ekspresi semua orang tiba-tiba berubah menjadi pahit. Mungkinkah keenam orang itu benar-benar harus dipisahkan? Dari sudut pandang Fang Tianan, di lautan es dan salju yang luas, jika monster meninggalkan jangkauan yang dicakup oleh formasi, mereka mungkin tidak akan terkonsentrasi pada pintu keluar tertentu, bukan? Pada saat itu, bahkan jika keenam orang itu cukup beruntung untuk meninggalkan jangkauan yang dicakup oleh formasi dengan selamat, akan sangat merepotkan bagi semua orang untuk berkumpul lagi. Sepertinya kita semua telah melupakan harta rahasia khusus yang baru saja diperoleh seseorang. Tiba-tiba, Xiao Yu, yang diam, mengulurkan tangan dan dengan lembut menyentuh seruling tinta yang tergantung di pinggangnya. Dia berkata dengan lembut, selama saat kita semua memasuki istana Tianxing, maka kita berenam tidak akan terpisahkan. Ya, Meng Qingluo tiba-tiba menatap Xiao Yu dengan kagum. Segera, mata semua orang tertuju pada Fang Tianan. Tidak apa-apa, Fang Tianan tidak bisa menahan senyumnya, jika kalian berlima tinggal di istana Tianxing, dan hanya aku yang ada di formasi, apapun yang terjadi, semua orang akan terjebak. Kami terjebak dalam formasi tanpa membiarkan kami berenam menyebar. Hanya saja, dalam hal ini, akan sulit bagimu, ketua sekte. Seorang pelindung tanah suci berkata dengan nada meminta maaf. Mudah untuk mengatakannya, mudah untuk mengatakannya. Fang Tianan berkata dengan acuh tak acuh, saat ini, yang paling penting adalah bagaimana meninggalkan formasi ini dengan aman. Selama kita bisa pergi dengan selamat, maka kita bisa memikirkan bagaimana caranya bertahan hidup di lautan es nanti. Belum terlambat untuk berlatih di padang salju. Selain itu, meninggalkan Fang Tianan sendirian dalam jangkauan formasi untuk menangkap monster bukanlah kesempatan bagi Fang Tianan untuk mendapatkan pengalaman. Fang Tianan berpikir bahwa dalam jangkauan energi spiritualnya dapat menyebar, jumlah monster masih sangat jarang. Lagi pula, dengan adanya formasi tersebut, aura energi yang tersebar ke seluruh ruang pasti berbeda dengan luar. Persepsi monster-monster terhadap krisis jauh lebih tajam dibandingkan manusia yang membudidayakannya. Jika bukan karena tujuan tertentu, seperti untuk menghindari bahaya, atau jika secara tidak sengaja dimasukkan ke dalam formasi ini, monster yang tinggal di dalam formasi akan segera pergi, bagaimana mereka bisa acuh tak acuh. Oleh karena itu, Fang Tianan tidak takut. Setelah menangkap monster-monster, dia tidak memiliki kesempatan untuk meninggalkan ruang yang ditutupi oleh formasi. Bahkan Fang Tianan tidak perlu benar-benar menangkap monster, lalu membimbing monster itu untuk membawanya pergi. Tanpa khawatir teman-temannya akan terpisah, Fang Tianan dapat menggunakan energi spiritualnya untuk mengunci aura monster-monster, dan kemudian mengikuti pergerakan monster-monster tersebut, dan dia mungkin bisa pergi dengan lancar tempat. Memikirkan hal ini, Fang Tianan menunjuk ke arah Meng Qingluo dan yang lainnya dengan matanya, dan segera memindahkan mereka berlima ke istana Tianxing miliknya. Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, ini adalah pertama kalinya Fang Tianan menggunakan kemampuan istana Tianxing untuk melakukan operasi terkait dalam suatu krisis. Fang Tianan juga cukup berhati-hati saat mengerahkan energi spiritualnya. Setelah Meng Qingluo dan yang lainnya tidak lagi bersamanya, Fang Tianan tiba-tiba merasa bahwa situasinya saat ini menjadi sedikit lebih halus. Plus meskipun tempat di mana Fang Tianan berdiri saat ini tidak banyak berubah, masih ada kepingan salju yang berterbangan di langit, bercampur dengan angin dingin yang menggigit, namun es dan salju di mana-mana di tanah tidak pernah lupa mengingatkan bahwa tempat ini adalah kedalaman lautan es dan padang salju. Selain itu, Fang Tianan dapat merasakan bahwa tidak seperti ketika dia berdiri jauh di lautan es dan padang salju. Pada saat ini, hanya ada sedikit monster di area penyebaran energi spiritual Fang Tianan. Paling banter, tanda-tanda aktivitas monster hanya terlihat di tempat yang jauh dari Fang Tianan. Dan yang membekas di hati Fang Tianan adalah tentang adanya formasi kuno yang membuat hati Fang Tianan terasa sedikit berat.
Meng Qingluo dan yang lainnya memasuki istana Tianxing milik Fang Tianan. Meskipun tidak ada bahaya untuk saat ini, mereka masih perlu melihat apakah Fang Tianan sendiri berhasil meninggalkan formasi kuno ini. Begitu Fang Tianan tidak bisa pergi, maka Meng Qingluo dan yang lainnya di dalam istana Tianxing yang dikendalikan oleh Fang Tianan pasti tidak akan memiliki kemungkinan untuk meninggalkan formasi kuno. Ini benar-benar tugas yang sulit. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak berpikir sendiri. Segera setelah itu, Fang Tianan memilih arah dan berjalan menuju arah yang paling dekat dengannya di mana monster dipenuhi. Namun, yang membuat Fang Tianan sedikit bingung. Tampaknya tidak peduli seberapa cepat atau lambat dia bergerak, monster dengan tanda-tanda aktivitas selalu berada pada jarak yang sama darinya karena induksi energi ilahi. Tampaknya tidak peduli seberapa keras Fang Tianan berusaha, dia tidak dapat dengan jelas menangkap keberadaan monster ini. Kalau tidak, jika kita mencoba monster lain, apakah akan sama? Fang Tianan merenung dan kemudian mengubah arahnya. Menuju monster lain di samping. Dia bergegas dengan cepat. Namun, hasilnya tetap membuat Fang Tianan frustrasi. Apakah formasi kuno yang mempengaruhi eksplorasi energi spiritualnya? Fang Tianan terus menebak-nebak di dalam hatinya, apakah memang demikian? Bukankah itu maksudnya? Fang Tianan sebelumnya telah berdiskusi dengan penjaga tanah suci dan yang lainnya bagaimana cara meninggalkan formasi kuno. Sama sekali tidak ada peluang untuk terwujud. Jika Anda bahkan tidak dapat menemukan monster-monster, bagaimana Anda bisa berbicara tentang menangkap monster-monster untuk memandu Anda pergi? Untuk sesaat, Fang Tianan sedang memikirkan apakah dia harus segera memasuki istana Tianxing dan berdiskusi dengan semua orang untuk sementara waktu. Namun, mengingat situasi saat ini, tampaknya tidak begitu jelas. Terlebih lagi, bahkan jika Fang Tianan sekali lagi berkonsultasi dengan penjaga tanah suci, tidak akan mudah untuk mencapai hasil yang istimewa. Jika tidak, Meng Qingluo dan yang lainnya pasti sudah mengemukakan pendapat mereka sejak lama. Oleh karena itu, Fang Tianan mengerutkan kening, dan kemudian dengan tegas membatalkan rencananya untuk mengejar aroma monster itu, dan malah mulai mengamati lingkungan sekitarnya. Jika tempat di mana penjaga tanah suci, sebagai pemimpin tim, tiba-tiba berhenti saat dia memimpin semua orang, terasa familiar bagi Fang Tianan, maka tempat di mana Fang Tianan sekarang sepertinya cukup asing. Tentu saja, bukan karena Fang Tianan belum pernah melihat pemandangan sebelumnya, tetapi Fang Tianan telah melihat terlalu banyak pemandangan yang mirip dengan apa yang dia lihat di depannya di lautan es dan padang salju. Dataran tertutup salju tak berujung, langit dipenuhi salju tebal, kecuali ketika Fang Tianan berbalik dan bisa melihat beberapa jejak kaki tertinggal ketika dia baru saja lewat, sisa tempat itu benar-benar putih. Dari sudut pandang Fang Tianan, seluruh langit bertekanan rendah. Ada beberapa cahaya putih yang berkedip-kedip di tanah, begitu terang sehingga orang merasa pandangan mereka tidak terhalang sedikitpun oleh salju putih yang luas. Fang Tianan tidak mau menyerah dan mencoba yang terbaik untuk menyebarkan energi spiritualnya dan melakukan eksplorasi. Namun, dia menemukan bahwa tanda-tanda yang dia perhatikan sama persis dengan ketika dia berdiri di sana dan tidak mengejar aura monster tersebut. Di lingkungan sekitar, masih terdapat beberapa monster, dan mereka masih terpisah satu sama lain dengan jarak yang sama. Seolah-olah Fang Tianan belum pernah pindah sebelumnya. Namun, Fang Tianan sangat jelas bahwa dia telah berlari cepat untuk sementara waktu, dan sesekali berjalan lambat tidak lebih dari mengkonfirmasi tebakannya. Apakah keberadaan monster-monster itu hanyalah ilusi yang diciptakan oleh formasi kuno, atau apakah dia selalu berada di tempat yang sama dan tidak keluar dari labirin skala kecil? Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan merenung, apa jika yang pertama, yang perlu saya pertimbangkan mungkin adalah bagaimana cara langsung menghancurkan formasi kuno. Tetapi jika yang terakhir, saya hanya perlu mencari cara untuk menerobos labirin yang mengelilingi saya terlebih dahulu, untuk menemukan peluang. Tangkap monster untuk memandu Anda. Apapun alasannya, Fang Tianan pasti harus menerobos labirin yang mengelilingi lokasi Fang Tianan saat ini terlebih dahulu. Aduh! Fang Tianan tiba-tiba menghela nafas. Sebelum memasuki lautan es dan padang salju, Fang Tianan selalu berpikir bahwa krisis di lautan es dan padang salju hanya karena monster yang hidup di lautan es dan padang salju terlalu kuat. Pada saat ini, Fang Tianan berada di lautan es dan padang salju. Dia tidak bertemu banyak monster tingkat 9, tetapi beberapa kejadian tak terduga terjadi satu demi satu. Misalnya, begitu mereka memasuki lautan es dan padang salju, mereka menghadapi longsoran salju, dan kemudian istana es dan salju muncul, dan sekarang, formasi kuno muncul secara langsung. Adegan terlintas di benak Fang Tianan, membuat Fang Tianan merasa sangat tidak berdaya.
Bagaimana kalau meledakkan energi luar angkasa tepat di tempat Anda berada, pikir Fang Tianan. Bahkan jika dia tidak memahami informasi tentang formasi tersebut, dia masih dapat mengetahui sebagian darinya. Menggunakan kekuatan luar angkasa adalah cara terbaik untuk mengatasi masalah tersebut. Bagaimanapun, semua formasi masih memiliki karakteristik spasial. Jika tidak, bagaimana mungkin Fang Tianan terus berjalan ke arah tertentu dan tetap kembali ke situasi yang jauh? Yang perlu dikhawatirkan oleh Fang Tianan adalah apakah semua energi pertahanan di seluruh formasi kuno akan dikerahkan sepenuhnya setelah energi luar angkasa diaktifkan. Jika formasi kuno saat ini hanya mempertahankan energi pertahanan, maka tidak apa-apa jika ia juga memiliki energi ofensif. Fang Tianan tidak berpikir bahwa hanya dengan kekuatan seorang kultivator di tahap awal alam Kaisar Suci, dia dapat mengatasi formasi apapun yang tersisa dari zaman kuno. Lagi pula, tingkat kekuatanku sendiri tidak cukup, gumam Fang Tianan. Jika Fang Tianan sudah menjadi seorang kultivator di puncak alam Kaisar Suci saat ini, atau bahkan melampaui para kultivator alam Kaisar Suci dan mencapai tingkat yang sama dengan para guru besar dari zaman kuno, lalu mengapa dia harus takut? Formasi dari zaman kuno. Bahkan jika Fang Tianan tidak tahu apa-apa tentang informasi formasi, dia masih bisa mengandalkan pengetahuannya tentang bidang kekuatan untuk dengan berani menjelajah ke dalamnya. Dibandingkan dengan para kultivator yang tidak memahami informasi formasi sama sekali, Fang Tianan masih memiliki pemahaman di lautan kesadarannya. Namun, semua informasi formasi yang telah dikuasai Fang Tianan, selain dari apa yang dia dengar dari desas-desus di benua Tiansheng, adalah beberapa informasi formasi yang digunakan untuk menyempurnakan ramuan dalam kitab suci alkimia. Berpikir untuk memurnikan ramuan, Fang Tianan tiba-tiba bertanya-tanya apakah dia dapat menggunakan informasi formasi yang dicatat dalam manual alkimia untuk menyimpulkan keefektifan formasi kuno ini. Bagaimanapun juga, kitab suci alkimia ditinggalkan oleh orang tua Tianchan. Dan dari era manakah Pak Tua Tianchan berasal? Dalam kata-kata Ling Er, itu berasal dari zaman kuno. Untuk sesaat, Fang Tianan semakin menantikannya, kesadaran Ling Er muncul. Dalam lautan kesadarannya sendiri, Fang Tianan berulang kali memanggil kesadaran Ling Er, tetapi Fang Tianan gagal menghubunginya. Setelah memikirkannya, Fang Tianan hanya bisa duduk bersila dan mulai mempelajari banyak informasi formasi yang diperoleh dari kitab suci alkimia dalam kesadarannya sendiri. Bukan karena Fang Tianan berani menganggap formasi kuno digunakan untuk memurnikan ramuan, tetapi dia berharap dapat menemukan beberapa informasi tentang formasi ini di lautan kesadaran yang terkait dengan formasi saat ini informasi keluar. Sekalipun tidak ada harapan, menerobos dan meninggalkan jangkauan formasi secara langsung dapat membawa lebih banyak referensi ke spekulasi Fang Tianan, bukan? Akibatnya, banyak butiran salju berjadewa di tubuh Fang Tianan, dan Fang Tianan tidak peduli sama sekali. Di langit yang luas, segalanya tampak sunyi. Hanya butiran salju yang berjadewa terus-menerus yang menjadi keabadian sesaat, konsisten dan gigih, bertahan dalam tekad untuk jatuh ke tanah. Alis Fang Tianan terkadang berkerut, dan terkadang mengendur. Dan dalam keheningan ini, Fang Tianan merasa seluruh tubuhnya tampak terintegrasi sempurna dengan dunia di sini. Saya tidak tahu kapan itu terjadi, tetapi tubuh Fang Tianan terkubur di bawah lapisan salju. Tampaknya sudah lama berlalu, Fang Tianan tetap tidak bergerak, dan sepertinya hanya sesaat telah berlalu. Fang Tianan ingin berdiri, tetapi seluruh tubuhnya ditarik oleh kekuatan misterius dan dia tidak bisa bergerak. Apa yang terjadi? Fang Tianan mengerutkan kening dan merenung. Sepertinya dia sedang duduk diam dan tiba-tiba tertekan oleh energi yang tersebar di udara energi samar yang tersisa di sekitar Fang Tianan, membuat Fang Tianan merasa sangat tidak nyaman. Fang Tianan sengaja ingin berdiri dari kondisi meditasinya. Namun, Fang Tianan, yang telah menstimulasi energi kekuatan bintang dari seorang kultivator di tahap awal alam Kaisar Suci, masih tidak bergerak. Apakah aura yang dipancarkan oleh formasi itu sendiri, atau tempat di mana saya berada sekarang di lautan es dan padang salju begitu aneh? Fang Tianan berpikir sejenak, dan masih berpikir bahwa itu pasti karena zaman kuno pembentukan. Jika tidak, Fang Tianan dan kelompoknya belum pernah duduk dan beristirahat di lautan es dan padang salju sebelumnya, tetapi mereka belum pernah mengalami masalah serupa. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sangat tidak wajar. Tiba-tiba, Fang Tianan merasakan getaran di lautan kesadarannya. Pada awalnya, Fang Tianan mengira lautan energi kesadarannya ditekan oleh aura ini, tetapi segera, Fang Tianan menyadari ada sesuatu yang tidak normal. Tidak, ini bukan getaran energi spiritualnya sendiri, tetapi informasi formasi yang terkandung dalam kitab suci alkimia. Fang Tianan merasa sangat bahagia.
Jika Anda benar-benar ingin membicarakannya, formasi kuno adalah ancaman terbesar bagi Fang Tianan. Hanya saja Fang Tianan sama sekali tidak memahami informasi formasi. Namun, ada banyak informasi formasi dalam kitab suci alkimia yang terkandung di lautan kesadaran Fang Tianan. Hanya dari segi kuantitas, Fang Tianan berpikir, meskipun ada kultivator di benua Tiansheng yang mahir dalam formasi, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Fang Tianan, bukan? Oleh karena itu, ketika tekanan yang ditransmisikan dari formasi kuno dapat menyebabkan informasi formasi di lautan kesadaran Fang Tianan bergetar, Fang Tianan dapat dengan jelas merasakannya. Di lautan kesadarannya, ada informasi formasi yang tak terhitung jumlahnya. Sebagian besar dengan cepat menghilang, mundur, dan meninggalkan informasi formasi. Tapi ini agak terkait dengan formasi kuno. Lambat laun, situasi di lautan kesadaran Fang Tianan menjadi semakin jelas. Fang Tianan melihat banyak informasi formasi, terus-menerus berputar, seolah-olah melayani sesuatu di lautan kesadaran Fang Tianan. Dengan bunyi, jepret, isi informasi formasi yang satu tiba-tiba diintegrasikan ke dalam informasi formasi lainnya. Dan setelah permulaan seperti itu, berikut ini. Ada banyak informasi formasi yang mulai menyatu satu sama lain dan secara bertahap menjadi lebih kuat. Beberapa kelompok dibentuk. Fang Tianan merasa perubahan lautan kesadarannya terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi. Dan Fang Tianan tidak berniat ikut campur. Bahkan jika Fang Tianan ingin campur tangan, dia tidak memiliki kemampuan. Pertama, informasi formasi. Jika dipisahkan secara terpisah, Fang Tianan mengetahui tujuan dari formasi ini, bagaimanapun. Bukankah ini juga informasi formasi yang disimpan dalam Alchemy Scripture? Begitu Fang Tianan mulai belajar menyempurnakan ramuan, akan sangat mudah untuk memahami informasi formasi ini. Namun, jika dua informasi formasi berbeda digabungkan, hal itu tidak akan dapat dipahami oleh Fang Tianan. Kedua, semua informasi formasi yang tersisa di atas lautan kesadaran Fang Tianan terintegrasi satu sama lain begitu cepat sehingga hampir membuat Fang Tianan lengah. Dalam pandangan Fang Tianan, semua informasi formasi ini tercampur hampir secara tiba-tiba. Kemudian, secara bertahap berkembang menjadi 4 kelompok formasi yang relatif besar. Setelah itu, pemandangan mulai berubah perlahan. Pada saat inilah Fang Tianan memiliki cukup waktu untuk mengamati perubahan energi informasi dari formasi ini. Tampaknya keempat formasi baru ini relatif rumit. Fang Tianan hanya bisa menghela nafas. Selain itu, dilihat dari situasi saat ini, ada perasaan bahwa 4 informasi formasi yang relatif independen di lautan kesadaran Fang Tianan akan segera digabungkan. Dan jika ini masalahnya, meskipun semua informasi formasi ditampilkan di depan mata Fang Tianan mungkin tidak dapat memahami semua isinya dengan cepat. Tidak masalah. Fang Tianan melihat informasi formasi yang tergantung di lautan kesadaran. Karena dia tidak dapat mengetahui fungsi spesifik dan metode yang mungkin, Fang Tianan menyerah begitu saja. Tidak peduli bagaimana informasi formasi ini akan berubah, Fang Tianan tidak mengkhawatirkannya. Saya hanya menatap informasi formasi ini dan ingin memahaminya sendiri terlebih dahulu. Namun, Fang Tianan mengamatinya untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat menemukan cara untuk memecahkannya. Hal ini membuat Fang Tianan merasa sedikit kecewa. Sepertinya yang bisa kita lakukan hanyalah menunggu semua informasi formasi terungkap sebelum mengamati dan memahaminya, kata Fang Tianan diam-diam. Di lautan kesadaran Fang Tianan, pemandangan informasi formasi terus berkembang, yang sangat berbeda. Di luar tubuh Fang Tianan, masih ada keheningan. Hanya suara kepingan salju yang berjadewa yang sesekali dapat mengetahui, lingkungan di lautan es ini dan padang salju secara bertahap berubah. Jika ada orang luar yang melewati tempat ini, sekilas tidak akan ada pemandangan lain kecuali salju putih di seluruh permukaan tanah. Bahkan tubuh Fang Tianan seluruhnya tertutup salju. Suara berdengung, terdengar terus-menerus. Di langit di atas laut kesadaran Fang Tianan, 4 kelompok informasi formasi yang relatif independen akhirnya mulai bergabung satu sama lain. Entah kenapa, Fang Tianan merasakan kesadarannya mulai bergetar untuk beberapa saat. Tampaknya ada energi yang berasal dari zaman kuno yang terus-menerus menekan informasi formasi ini, menyebabkan semua informasi formasi mulai terkompresi secara mandiri. Oleh karena itu, ketika Fang Tianan memusatkan perhatiannya pada lautan kesadarannya, pemandangan yang dilihatnya adalah kelompok dari 4 informasi formasi, yang tiba-tiba berubah menjadi 4 titik cahaya. Kemudian, dengan suara jepret, keempat titik cahaya mengembun menjadi satu. Titik cahaya keemasan yang lebih bersinar terbentuk.
Seluruh lautan kesadaran Fang Tianan tampaknya bermandikan cahaya keemasan pada saat ini. Sepertinya agak mempesona, gumam Fang Tianan. Pada saat yang sama, titik terang yang bersinar dengan cahaya yang kuat ini tiba-tiba mulai meluas. Seolah-olah sekaligus, semua energi spiritual Fang Tianan terkandung, memenuhi setiap sudut seluruh lautan kesadaran. Termasuk api tak terbatas di lautan kesadaran Fang Tianan, serta seluruh Pulau Tengah. Bersamaan dengan itu, totem Qinglong, Suzaku, dan Xuanwu di Pulau Tengah semuanya terselubung di dalamnya saat ini. Hei, Fang Tianan melirik diam-diam. Sepertinya ada bayangan halus di atas cahaya keemasan ini. Sekilas, bentuknya tampak seperti pedang panjang, tetapi lambat laun, Fang Tianan memikirkannya lagi, bayangan ini lebih mirip bentuk manusia. Mungkinkah bayangan ini adalah wujudnya sendiri di lautan kesadaran? Fang Tianan segera memikirkan dirinya sendiri. Bagaimanapun, ini adalah lautan kesadaran Fang Tianan. Jika bentuk manusia lain muncul, kecil kemungkinannya. Kecuali Fang Tianan telah memahaminya, jika tidak, tidak ada kesadaran orang lain yang akan memasuki lautan kesadarannya sendiri. Namun, jika bayangan ini benar-benar milik pikiran Fang Tianan sendiri, bagaimana Fang Tianan bisa merasakan keberadaan bayangan ini saat ini, dan masih merasa sedikit aneh dan terkejut. Pikiran di benak Fang Tianan berputar dengan cepat, dan kemudian, itu seperti kilatan cahaya. Mungkinkah ini kesadaran Ling Er yang tertidur lelap? Fang Tianan sangat terkejut dengan tebakannya. Jika bukan karena titik cahaya keemasan yang dipadatkan oleh informasi-formasi, yang tiba-tiba meluas dan memenuhi setiap sudut seluruh lautan kesadaran, Fang Tianan tidak akan dapat menemukan bayangan hitam ini. Khususnya, bahkan di bawah cahaya keemasan, bayangan hitam ini berkedip-kedip, melemahkan rasa keberadaannya sebanyak mungkin. Bagi Fang Tianan, hal ini sangat jelas dan merupakan ciri-ciri kesadaran Ling Er. Selama Ling Er tidak mengambil inisiatif untuk datang ke Fang Tianan tidak akan bisa menemukannya. Fang Tianan hanya mengetahui bahwa kesadaran Ling Er terintegrasi ke dalam lautan kesadarannya sendiri, tetapi dia tidak begitu jelas di sudut mana lautan itu berada. Bukannya Fang Tianan tidak pernah mencoba menemukan kesadaran Ling Er, atau merangsang pihak lain, berharap Ling Er akan memberikan nasihat. Apalagi setelah Fang Tianan mengikuti instruksi Ling Er dan sampai di lautan es dan padang salju, semua yang ditemuinya membuat Fang Tianan merasa sangat sulit. Pada saat ini, kesadaran Ling Er terus menghilang. Bagi Fang Tianan, ini jelas bukan kabar baik. Sejauh ini, Fang Tianan tidak yakin apakah dia masih berkeliaran di lautan es dan padang salju, menunggu kesadaran Ling Er muncul. Jika tidak, setelah mendapatkan harta rahasia khusus seperti Istana Tianxing, Fang Tianan dapat langsung kembali ke Tanah Suci. Bagaimana dia bisa jatuh ke dalam rerun dewa formasi kuno? Terlepas dari apakah bayangan yang muncul di langit di atas lautan kesadaran itu milik kesadaran Ling Er, Fang Tianan segera memperhatikan perubahan bayangan itu. Jika itu benar-benar kesadaran Ling Er, maka Fang Tianan pasti akan merasa lebih lega dengan keberadaan bayangan ini. Dari segi karakteristik Ling Er, menyatu dengan lautan kesadaran Fang Tianan bukanlah masalah 1 atau 2 hari. Tidak ada masalah. Fang Tianan tidak berpikir bahwa Ling Er akan membahayakan lautan kesadarannya di masa depan. Jika bayangan ini bukan kesadaran Ling Er, maka Fang Tianan akan menjadi lebih khawatir. Ini adalah lautan kesadaran saya sendiri. Bagaimana bisa ada energi lain yang tidak saya sadari? Keamanan lautan kesadaran pada dasarnya mewakili keamanan energi spiritual seorang kultivator. Dibandingkan dengan energi seperti kekuatan bintang atau kekuatan luar angkasa, energi kesadaran ilahi adalah yang paling penting. Teknik budidaya dan seni bela diri seperti langit dan bumi Xuan Huang, atau menstimulasi kekuatan ruang untuk bertarung, semuanya memerlukan penggunaan energi spiritual. Bahkan jika Fang Tianan mencoba memurnikan pil, dia masih membutuhkan bantuan energi spiritual. Dapat dikatakan bahwa energi kesadaran spiritual adalah yang paling penting bagi para kultivator. Dengan cara ini, keamanan lautan kesadaran menjadi sangat istimewa bagi seorang kultivator. Pikiran Fang Tianan dipenuhi dengan banyak pemikiran saat ini. Pada akhirnya, Fang Tianan tampak relatif tenang. Apapun yang terjadi, kali ini informasi-formasi menyatu, dan cahaya keemasan tiba-tiba meledak, untuk Fang Tianan. Itu semua adalah pemahaman baru tentang lautan kesadaran diri sendiri. Bahkan jika tidak dihitung, di bawah selubung cahaya keemasan, bayangan yang tiba-tiba muncul, kapasitas lautan kesadaran Fang Tianan menjadi lebih jelas dari sebelumnya pada saat ini. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah mengalami pembentukan kembali lautan kesadaran. Fang Tianan diam-diam berterima kasih kepada Ling Er di dalam hatinya.
Lautan kesadaran orang suci tanah suci Meng Qingluo. Fang Tianan telah masuk sebelumnya. Di antaranya, area yang ditampilkan. Artinya, kapasitas lautan kesadaran, yang juga relatif dipahami oleh Fang Tianan. Adapun para pembudidaya lainnya, Fang Tianan tidak yakin. Namun, itu hanya dibandingkan dengan lautan kesadaran tanah suci Saint Meng Qingluo. Fang Tianan memiliki keuntungan besar. Tidak peduli dalam hal kekuatan kesadaran laut atau ruang angkasa, Fang Tianan sangat luar biasa. Inilah mengapa Meng Qingluo sangat yakin dengan energi spiritual Fang Tianan. Dalam pandangan Meng Qingluo, mungkin Fang Tianan, yang berada di tahap awal alam Kaisar Suci, dapat dibandingkan dengan para pembudidaya di tahap tengah alam Kaisar Suci hanya dengan mengandalkan energi kesadaran ilahi. Sedangkan bagi para kultivator di alam Kaisar Suci, setiap kemajuan kecil membutuhkan usaha yang sangat besar. Seorang kultivator di tahap awal alam Kaisar Suci. Kesenjangan antara para pembudidaya di tahap tengah alam Kaisar Suci jelas lebih dari apa yang dapat dipahami Fang Tianan sebelumnya. Kesenjangan antara tahap awal dan tengah dari berbagai alam. Untuk seorang praktisi, ketika tingkat kekuatannya relatif rendah, jika Anda masih dapat mengandalkan seni bela diri, senjata, atau bahkan penampilan fisik dan persepsi untuk melakukan pertempuran lintas level, maka Anda telah mencapai ranah Kaisar Suci. Kecuali jika seseorang seperti Fang Tianan, yang merupakan pemimpin sekte Tanah Suci. Dia memiliki kemampuan untuk mengaktifkan harta rahasia khusus di Tanah Suci. Jika tidak, pertempuran lompatan katak apapun tidak akan mungkin terjadi. Bahkan dalam kasus serangan diam-diam, hanya dengan memastikan serangan yang fatal barulah ada peluang untuk berhasil melompati pertempuran. Jika tidak, begitu seorang kultivator dengan tingkat kekuatan yang relatif tinggi bereaksi, bahkan jika dia terluka, dia akan dapat melarikan diri dari kejaran seorang kultivator dengan tingkat kekuatan yang relatif rendah. Ini adalah situasi pertempuran antara para kultivator yang termasuk dalam wilayah Kaisar Suci. Meskipun Fang Tianan dan Meng Qingluo belum mengalami proses mengerahkan kekuatan bertarung mereka sepenuhnya setelah menjadi Kaisar Suci, mereka dapat mempelajari sesuatu tentang Kaisar Suci dari mulut dua pelindung yang menyertainya di Tanah Suci. Tentu saja, kedua penjaga Tanah Suci juga sangat berhati-hati saat mengatakan ini. Adegan pertempuran, atau beberapa tindakan pencegahan yang mungkin terjadi selama pertempuran, tentu dijelaskan dengan jelas. Adapun pemahaman tentang pertempuran, seperti yang dikatakan oleh Sesepuh Agung Tanah Suci, ini sepenuhnya merupakan masalah setiap kultivator. Jika membicarakannya saja berguna, maka jumlah pembudidaya alam Kaisar Suci di benua Tiansheng tidak akan terlalu langka. Fang Tianan berharap kedua penjaga Tanah Suci dapat mempraktikkan bagaimana para penggarap tingkat menengah dari alam Kaisar Suci bertarung di depannya dan Meng Qingluo. Namun, yang mengejutkan Fang Tianan adalah pelindung Tanah Suci secara langsung memberitahu Fang Tianan bahwa begitu mereka berdua mulai bertarung tanpa keraguan, itu bukan tidak mungkin, tetapi jelas bagi Fang Tianan dan Meng Qingluo, tanpa ada membantu. Pertama-tama, Fang Tianan dan Meng Qingluo tidak dapat melihat dengan jelas adegan pertarungan antara keduanya. Tanpa sempat melihat, bukan berarti pertarungan antara keduanya tidak ada artinya bagi Fang Tianan dan dua lainnya. Kedua, jika Fang Tianan dan Meng Qingluo benar-benar ingin melihat dengan jelas, bukan tidak mungkin, tetapi sangat berbahaya. Selama pertarungan antara kultivator di tahap tengah Kaisar Suci berada dalam lingkup pertempuran, kultivator manapun dengan tingkat kekuatan yang sedikit lebih rendah tidak akan mampu menahan tekanan pertempuran. Sederhananya, dalam pertempuran pelindung Tanah Suci, keselamatan pribadi Fang Tianan dan Meng Qingluo tidak dapat dijamin. Ini juga alasan mengapa pelindung Tanah Suci berani menolak bertarung dengan seluruh kekuatannya di depan Fang Tianan dan Meng Qingluo. Adapun perilaku seperti menyebarkan momentum sendiri untuk menakut-nakuti monster, di mata para penjaga Tanah Suci, itu tidak termasuk dalam lingkup pertarungan habis-habisan. Untuk sementara, Fang Tianan berhenti memikirkan aspek ini. Melihat kembali perubahan informasi formasi di lautan kesadaran Fang Tianan, itu telah meluas hingga batas kapasitas seluruh lautan kesadaran Fang Tianan. Setelah sinar keemasan ini terus menyebar, kemungkinan besar akan menembus lautan kesadaran Fang Tianan dan menyebar ke seluruh tubuh Fang Tianan dan formasi kuno di dunia luar. Pada saat ini, lautan kesadaran Fang Tianan tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, semua cahaya keemasan sepertinya telah diberitahukan, dan dengan cepat kembali ke titik cahaya keemasan yang berada di atas lautan kesadaran. Pada saat inilah Fang Tianan secara misterius merasakan energi kesadarannya, seolah-olah ada sesuatu yang memanggilnya, membuat Fang Tianan merasa sangat familiar. Hah, Fang Tianan sedikit terkejut, apakah ini suara Ling Er? Tentu saja ini aku. Suara Ling Er mengandung sedikit kelelahan,
Kalau tidak, kamu pikir kamu ini siapa? Fang Tianan merasakan ledakan ekstasi. Kamu akhirnya bangun. Ya, kalau tidak, aku mungkin benar-benar menghilang sepenuhnya. Suara Ling Er sepertinya menunjukkan sedikit ketakutan. Bukan, Fang Tianan tertegun, kamu juga mengalami krisis seperti itu. Tapi, bukankah kamu selalu berada dalam lautan kesadaranku? Bagaimana kamu bisa menghadapi krisis hidup dan mati, tapi aku tidak menghadapinya? Merasakan sesuatu. Ling Er tampak mengerutkan bibirnya dan berkata dengan nada tak berdaya, bukankah karena keberuntungan anakmu begitu luar biasa sehingga dia bisa menemukan kuil luar angkasa di benua Tiansheng? Kuil luar angkasa. Fang Tianan mengerucutkan bibirnya dan bergumam, tunggu sebentar, maksudmu bukan istana es dan salju, kan? Istana es dan salju. Ling Er sedikit bingung, dan kemudian, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia berkata sambil tersenyum, seperti yang kamu katakan, ini adalah istana es dan salju. Hehe, tapi, kemampuanmu untuk memanen harta rahasia yang tersembunyi di kuil luar angkasa di luar dugaanku. Menurut Ling Er, apa yang disebut kuil luar angkasa sebenarnya tidak hanya mengacu pada istana es dan salju yang ditemui Fang Tianan. Sebelumnya, kuil pegunungan tandus yang ditemui Fang Tianan di kota kecil Simujia bahkan merupakan bangunan paling pinggiran di kuil luar angkasa. Selain itu, Fang Tianan memimpin patung dan dokumen di kuil ke kuil gunung tandus yang dia lihat di lautan es dan padang salju, dan hal yang sama juga terjadi. Di antara bangunan sekeliling kuil luar angkasa ini, seharusnya ada sekitar selusin. Namun, karena kuil luar angkasa telah ada sejak lama, tidak ada yang tahu berapa banyak kuil luar angkasa yang tersisa di benua Tiansheng saat ini. Fang Tianan dapat menemukan 3 kuil luar angkasa dalam waktu singkat dia datang ke benua Tiansheng. Salah satunya bahkan merupakan kuil utama terpenting di antara kuil luar angkasa. Bahkan Ling Er, orang yang berpengetahuan luas, mulai mengagumi keberuntungan Fang Tianan. Jadi, di antara semua kuil luar angkasa, ada berapa kuil utama? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa, kamu masih ingin mendapatkan harta rahasia khusus lagi? Ling Er mau tidak mau berkata dengan sedikit aneh, jika kamu benar-benar ingin membicarakannya, di antara semua kuil luar angkasa, memang ada lebih banyak lagi, dari satu candi utama. Ada berapa kursi di sana? Coba saya pikirkan baik-baik. Ya, sepertinya ada 3, atau 4, tapi jaraknya agak jauh, dan relatif tersebar. Sangat mudah untuk menemukannya. Bahkan kamu tidak mengetahui sesuatu. Fang Tianan mengerutkan bibirnya ke arah kesadaran Ling Er di dalam lautan kesadarannya, dan berkata dengan sedikit ketidakberdayaan, namun, karena kamu bahkan tidak mengetahui kuil luar angkasa ini secara kasar kita bisa mengetahui di mana candi utama berada. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui bahwa salah satunya terletak di lautan es dan padang salju? Menurut penjelasan Ling Er, justru karena kemunculan kuil luar angkasa kesadaran Ling Er tiba-tiba tertidur lelap. Tidak, tepatnya, Ling Er tidak pernah tertidur, tetapi telah memasuki kondisi indah di lautan kesadaran Fang Tianan. Tampaknya energi luar angkasa yang dipancarkan oleh kuil luar angkasa tidak akan berdampak banyak pada pembudidaya seperti Fang Tianan. Ini hanya perbedaan antara melihat kuil atau tidak, tetapi untuk monster dan binatang buas kekuatan rendah tidak bisa mendekati lokasi kuil luar angkasa. Hanya bagi makhluk ideologis seperti Ling Er, efeknya akan sangat jelas. Bagaimanapun, aura yang terpancar dari kuil luar angkasa sangatlah misterius. Keberadaan Ling Er sebagai tubuh sadar hanya bisa menjadi parasit di lautan kesadaran Fang Tianan. Kekuatan luar angkasa cukup untuk memutus hubungan antara Ling Er dan Fang Tianan. Ini juga alasan mengapa Fang Tianan tidak pernah bisa menghubungi kesadaran Ling Er. Apakah menurutmu aku benar-benar bisa mengetahui segalanya? Ling Er mendengar kata-kata Fang Tianan. Sangat jelas bahwa Fang Tianan ingin merangsangnya untuk mendapatkan lebih banyak informasi tentang kuil luar angkasa. Namun, Ling Er menyukai ini, selama Fang Tianan menstimulasi atau mengejarnya, Ling Er sendiri akan masuk dalam rencana Fang Tianan. Keberadaan kuil luar angkasa ini di luar prediksi saya. Ling Er mau tidak mau melanjutkan, jika itu hanya beberapa bangunan di area luar, tidak apa-apa. Saya hanya perlu memberi perhatian untuk menghindari pengaruh energi ruang yang dipancarkan oleh bangunan-bangunan ini. Namun, sebagai ruang energi ruang yang disebarkan dari candi induk sangatlah istimewa. Apa bedanya? Fang Tianan bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan lihat, anakmu telah memperoleh istana Tianxing. Ling Er berkata dengan marah, tetapi jika itu terjadi di waktu atau tempat lain, anakmu tidak akan seberuntung itu. Datang.
Fang Tianan kebetulan berada selangkah lebih maju sebelum menyentuh patung di Istana Es dan Salju. Memperoleh warisan dari bangunan area pinggiran kuil luar angkasa, yaitu keterampilan dan seni bela diri yang berkaitan dengan energi luar angkasa yang dipelajari Fang Tianan. Dengan cara ini, Fang Tianan telah menjalin hubungan paling dasar dengan kuil luar angkasa. Dalam kata-kata Ling Er, dia bukan lagi orang luar. Kedua, lautan kesadaran Fang Tianan mengandung 3 jenis energi di antara 4 fenomena. Jika bukan karena Azure Dragon, Vermilion Bird, dan Xuanwu Totem. Pada saat yang paling kritis, dia membantu Fang Tianan. Jika dia menstimulasi patung di Istana Es dan Salju dan mengaktifkan Istana Tianxing, bagaimana Fang Tianan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Istana Tianxing? Oke, jangan bicara tentang kuil luar angkasa untuk saat ini. Fang Tianan juga tahu bahwa bahkan Istana Tianxing telah diperoleh, jadi memikirkan tentang kuil luar angkasa akan sedikit berlebihan. Siapa yang tahu di mana candi utama dari kuil luar angkasa ini akan muncul? Bahkan Ling Er menjelaskan bahwa semua bangunan periferal lainnya di kuil luar angkasa dipasang pada suatu tempat tertentu, sehingga mudah dihancurkan seiring berjalannya waktu. Sejauh ini, merupakan suatu hal yang sangat beruntung bisa menemukan kuil pegunungan tandus di benua Tiansheng. Sebagai candi utama dari kuil luar angkasa pasti tidak akan rusak. Kuil utama ini semuanya tidak terlihat. Ling Er menjelaskan, hanya ketika kamu bertemu dengan beberapa orang yang ditakdirkan barulah mereka muncul di benua Tiansheng. Jika tidak, tidakkah ada orang yang bisa melihat kuil ini? Jika demikian, mengapa tidak ada catatan tentang Istana Es dan Salju di Lautan Es dan Padang Salju dalam karya klasik Tanah Suci? Dapat dikatakan bahwa Meng Qingluo dan yang lainnya dapat melihat Istana Es dan Salju justru karena teman-teman Fang Tianan. Selain itu, dapat dikatakan bahwa secara kebetulan Fang Tianan meminta seorang penjaga Tanah Suci untuk menerima dokumen dan patung di kuil gunung yang tandus tersebut. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memfitnahnya di dalam hatinya. Jika Ling Er dapat menghubunginya dan menjelaskan dirinya sendiri ketika dia berada di kuil gunung yang tandus, saya khawatir Fang Tianan dan kelompoknya tidak perlu terlalu panik setelah bertemu dengan Istana Es dan Salju, dan mereka tidak akan terlalu panik, tidak bisa menghadapinya dengan baik. Ayolah, Ling Er berkata dengan marah, harta rahasia seperti Istana Tianxing bisa didapatkan oleh anakmu, jadi kamu hanya perlu tertawa terbahak-bahak. Terlepas dari prosesnya, hasil akhirnya sempurna untuk Fang Tianan, bukan? Ngomong-ngomong, karena kuil luar angkasa berdampak serius padamu, kenapa kamu bangun lagi saat ini? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Apa maksudmu? Aku sudah bangun. Suara Ling Er tiba-tiba menjadi lebih keras. Aku selalu ada, oke. Hanya saja kamu tidak memiliki kemampuan untuk menghubungiku. Oke, itu karena kekuatanku yang rendah, oke. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Ini urusan anakmu. Ling Er melanjutkan dengan marah, sedangkan aku bisa menjalin kembali kontak denganmu saat ini. Tidak bisakah anakmu menggunakan pikiran bodohmu untuk memikirkannya dengan hati-hati? Apakah kamu ingin tahu alasannya? Saya sendiri. Fang Tianan bergumam, jika Ling Er belum bangun, tidak apa-apa. Saat ini, Ling Er sudah bangun, jadi mengapa repot-repot memikirkannya sendiri? Tentu saja, di permukaan, Fang Tianan tidak akan menjelaskan kepada Ling Er seperti ini. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah Ling Er akan terus menjadi gila? Melihat Ling Er sepertinya tidak memiliki keinginan untuk menjelaskan, Fang Tianan hanya dapat menganalisanya dengan santai apakah karena energi yang dipancarkan oleh informasi-formasi ini. Secara kasar, seperti ini. Ling Er mengangguk puas, sambil tetap mengajari Fang Tianan, dengar, bukankah ini hanya sesuatu yang sudah kamu pahami? Kamu tidak bisa mengandalkanku untuk semuanya. Beri aku beberapa jika suatu hari nanti, kamu ingin mewariskan teknik 4 simbol master lamamu, apakah kamu perlu mengandalkan bimbinganku untuk semuanya? Maka akan lebih baik bagiku untuk memilih penggantinya sendiri. Rangkaian kata-kata Ling Er membuat Fang Tianan tercengang. Namun, Fang Tianan akhirnya mengerti bahwa Qingqing Ling Er hanya mencari alasan untuk kemalasannya. Misalnya, jika Fang Tianan tidak berbicara dengan Ling Er tentang mewarisi Kung Fu 4 simbol, dengan siapa lagi dia dapat berbicara? Anda pasti tidak ingin bertanya pada orang tua Tian Chan yang sudah meninggal, bukan? Adapun apa yang disebutkan Ling Er, ia sedang mencari pewaris baru, dan Fang Tianan bahkan lebih terdiam. Jika Ling Er, yang bertempat tinggal di lautan kesadarannya sendiri, dapat melakukan ini, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Ling Er telah menemukan seorang praktisi yang dapat mewarisi Kung Fu 4 simbol, jadi tidak perlu untuk tetap berada di lautan kesadarannya sendiri.
Oleh karena itu, Fang Tianan tidak perlu khawatir sama sekali bahwa pernyataan Ling Er akan menjadi kenyataan. Jika suatu saat kesadaran Ling Er dapat meninggalkan lautan kesadaran Fang Tianan, ia hanya akan mengandalkan energi yang dapat diberikan oleh Fang Tianan. Dan ketika Fang Tianan mencapai waktu itu, apalagi yang bisa dia takuti? Sederhananya, apakah kamu sudah menemukan di mana istana Tianxing di kuil luar angkasa akhirnya memasuki tubuhmu? Tentu saja itu lautan kesadaran. Begitu Fang Tianan mengatakannya, dia tiba-tiba mengerti. Kesadaran Ling Er tetap berada di lautan kesadaran Fang Tianan, dan istana Tianxing yang tersembunyi di kuil luar angkasa juga memasuki lautan kesadaran Fang Tianan. Konflik antara keduanya bukanlah konflik Fang Tianan. Hanya energi luar angkasa yang disebarkan oleh kuil luar angkasa yang memutuskan hubungan antara Ling Er dan Fang Tianan, sehingga setelah istana Tianxing memasuki lautan kesadaran Fang Tianan, energi yang diserap oleh istana Tianxing meningkat, semakin sulit bagi Fang Tianan untuk menjalin kembali kontak dengan Ling Er. Dan pada saat ini, Fang Tianan menemukan formasi dari zaman kuno lagi. Ketika dia memikirkan formasi kuno, hati Fang Tianan bergerak, dan dia segera bertanya ngomong-ngomong, saat ini, saya seharusnya masih berada dalam jangkauan formasi kuno, kan? Bolehkah saya meninggalkan formasi ini? Dalam hal ruang lingkupnya, aku khawatir aku harus bergantung padamu, Ling Er. Saya baru saja mengatakan bahwa keberuntungan anak Anda seharusnya sangat bagus. Mendengar ini, Ling Er tidak bisa menahan senyum dan berkata, saat ini, formasi yang Anda gunakan memang merupakan formasi dari zaman kuno, dan, bahkan di zaman kuno, ini adalah formasi yang sangat luar biasa. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menyarankan agar Anda datang ke Laut Es dan Padang Salju? Mata Fang Tianan tiba-tiba berkedip. Mungkinkah alasan mengapa kamu memintaku datang ke Lautan Es dan Padang Salju adalah untuk formasi kuno ini? Memikirkannya dengan hati-hati, Fang Tianan merenungkan bahwa itu benar-benar mungkin. Siapa yang membuat Ling Er dan Patua Tianchan ada dari zaman kuno? Kamu akhirnya menemukan jawabannya. Aku baru saja menyebutkannya sedikit, dan kamu menemukan jawabannya. Garis miring terbalik titik. Namun, Ling Er tampak ragu-ragu dan berkata, tidak apa-apa, ayo lanjutkan. Ayo, saya masih perlu mengandalkan Anda untuk membantu saya menyelesaikan beberapa tugas. Setidaknya, formasi zaman kuno ini mengharuskan Anda untuk memecahkannya. Apakah benar-benar ada cara untuk memecahkan formasi zaman kuno ini? Fang Tianan juga merasa gembira di dalam hatinya. Sebelum Ling Er sadar kembali, Fang Tianan khawatir dia tidak bisa meninggalkan jangkauan peninggalan formasi dari zaman kuno. Sebagai perbandingan, kuil luar angkasa yang disebutkan Ling Er sebelumnya tidak begitu menarik bagi Fang Tianan. Bagaimanapun, Fang Tianan dibatasi oleh lingkungannya saat ini. Apakah kita dapat terus menemukan lebih banyak kuil luar angkasa, adalah masalah masa depan. Saat ini, hal yang paling mendesak bagi Fang Tianan adalah bagaimana meninggalkan ruang lingkup formasi kuno dan membuat situasinya lebih aman. Hanya ketika dia terbebas dari bayang-bayang formasi kuno, Fang Tianan dapat memiliki lebih banyak energi untuk memikirkan masalah lain. Tentang formasi ini, kamu tidak perlu khawatir sama sekali. Bahkan jika kesadaranku gagal menghubungimu, kamu seharusnya berhasil menembus formasi ini. Ling Er dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan ringan, seolah-olah seluruh dirinya tiba-tiba menunjukkan rasa ketidakpedulian, dan selalu ada perasaan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dirinya, dan dia merasa tenang dan acuh tak acuh. Bolehkah aku pergi sendiri? Fang Tianan bergumam dengan suara rendah, apakah kamu terlalu menganggapku tinggi? Tetapi, tepat ketika Fang Tianan mengatakan ini, dia ingin melihat kesadaran Ling Er, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa pemandangan di atas lautan kesadarannya benar-benar tidak terduga. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa tercengang. Di lautan kesadaran Fang Tianan, semua informasi-formasi yang tersisa sepenuhnya terkondensasi menjadi titik cahaya keemasan, yang tiba-tiba meluas. Dan dengan cepat diringkas menjadi satu bagian. Yang akhirnya berkembang adalah dunia seluas langit berbintang. Dalam pandangan Fang Tianan, rute informasi-formasi ini seperti cahaya bintang di malam hari. Tersebar di atas lautan kesadaran. Beberapa tempat, cahaya bintang relatif padat. Ada juga beberapa tempat yang relatif suram. Cahaya adalah pola yang terdiri dari semua sinar cahaya. Fang Tianan tercengang melihatnya, belum lagi ada banyak titik cahaya yang tertanam dalam kombinasi lampu ini. Ini adalah, Fang Tianan ragu-ragu dan berkata, rute energi yang sesuai di Rerun Dewa formasi dari zaman kuno. Kamu bisa mengatakan itu. Ling Er setuju dan berkata, selain itu,
kamu juga bisa berpikir bahwa ini adalah rute formasi yang membentuk formasi di mana kamu berada saat ini. Ini agak terlalu mengejutkan. Fang Tianan tersenyum pahit. Misalnya, ketika Fang Tianan sedang menyempurnakan ramuan, seiring dengan peningkatan tingkat pemurniannya, informasi formasi yang digunakan secara alami menjadi semakin kompleks. Namun, betapapun rumitnya informasi formasi, tidak ada gunanya dibandingkan dengan formasi kuno di depan Anda. Tak heran, akan banyak informasi formasi yang tersimpan di lautan kesadaran Fang Tianan. Hanya jika semuanya digabungkan barulah rute formasi baru saat ini dapat terbentuk. Tidak, Fang Tianan tiba-tiba berkata, kitab suci alkimia yang ditinggalkan oleh orang tua Tianchan seharusnya untuk memurnikan ramuan, kan? Bagaimana mungkin dalam informasi formasi ini, sesuatu seperti saya akan muncul? Di mana apakah rute pembentukan di Rerun Dewa Kuno? Hehe, Ling Er tersenyum beberapa kali sebelum berkata, aku tidak tahu apakah harus menyebutmu bodoh atau bodoh. Siapa yang memberitahumu informasi yang digunakan dalam setiap formasi? Semua rutenya tidak cocok. Jika bukan untuk kitab suci alkimia, apakah Anda memiliki kesempatan untuk melihat rute formasi komprehensif dari zaman kuno? Yah, tentu saja itu tidak bisa dilakukan. Fang Tianan menggelengkan kepalanya sedikit. Terus terang, semua formasi sebenarnya terhubung. Ling Er melanjutkan, itu tidak berarti bahwa formasi untuk memurnikan ramuan hanya dapat digunakan untuk memurnikan ramuan, juga tidak dapat digunakan dalam formasi dengan kemampuan ofensif, tidak boleh ada jalur energi untuk informasi pertahanan. Mungkinkah formasi dalam alchemy scripture juga dapat digunakan untuk menyerang? Fang Tianan mau tidak mau bertanya dengan heran. Jika ini masalahnya, maka Fang Tianan berperilaku terlalu bodoh di pertempuran sebelumnya. Jelas terdapat banyak informasi formasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya secara wajar, sehingga mereka tidak memiliki cara untuk menunjukkan efektivitas tempur mereka yang paling kuat. Fang Tianan tahu betul di dalam hatinya bahwa ketika tingkat kekuatannya meningkat, informasi formasi yang digunakan saat menyempurnakan ramuan tingkat rendah atau bahkan tingkat menengah tentu saja dalam pertempuran dan tidak dapat banyak membantunya untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi. Saat ini, kekuatan Fang Tianan telah mencapai tahap awal alam Kaisar Suci. Saat menggunakan informasi formasi untuk menyempurnakan ramuan tingkat tinggi, saya khawatir itu tidak dapat terlalu membantu Fang Tianan. Namun, siapa yang mengira dia memiliki terlalu banyak metode serangan? Terutama ketika Fang Tianan pertama kali datang ke benua Tiansheng dan menghabiskan waktu di hutan ilusi, jika dia bisa menggunakan informasi formasi untuk bertarung, situasinya akan jauh lebih optimis, bukan? Bahkan Fang Tianan berpikir bahwa setelah level ramuan halus dinaikkan menjadi master ramuan tingkat tinggi, tampaknya masih banyak informasi formasi yang tersembunyi di manual alkimia, yang tidak diketahui oleh Fang Tianan dipahami. Dengan cara ini, bukankah informasi formasi dalam kitab suci alkimia yang dapat dipelajari Fang Tianan di masa depan masih dapat membantunya bertarung? Nak, kamu terlalu naif. Suara Ling Er tiba-tiba terdengar, langsung menyela spekulasi Fang Tianan. Jika kita langsung menggunakan metode formasi untuk memurnikan ramuan untuk menyerang, itu tidak berpengaruh sama sekali, sama seperti itu, saat kamu menyempurnakan ramuan, kamu tidak bisa menggunakan formasi apapun sesuka hati, kan? Yah, ini wajar. Fang Tianan mengangguk, memurnikan ramuan yang berbeda memerlukan informasi formasi yang berbeda untuk ditanamkan ke dalamnya. Begitu ada kesalahan dalam pencetakan informasi formasi, pot ramuan yang sedang dimurnikan mungkin akan dibuang. Jadi, pasti ada beberapa perbedaan antara formasi untuk memurnikan ramuan dan formasi yang digunakan untuk bertarung. Ling Er tidak bisa menahan senyum dan berkata, hanya saja beberapa energi yang terkandung di dalamnya memiliki kesamaan tertentu. Sebagai contoh sederhana, obat mujarab yang digunakan untuk menyempurnakan atribut dingin memang dapat memberikan beberapa efek dingin setelah diserang, tetapi tidak dapat memberikan bantuan yang berarti dalam pertempuran Anda. Bagaimana jika itu digunakan untuk menyempurnakan formasi untuk meningkatkan kekuatan bintang? Fang Tianan bertanya. Apakah kamu bersedia membantu lawanmu meningkatkan kecepatan pemulihan kekuatan bintangnya selama pertempuran? Fang Tianan terdiam. Jadi, secara umum, meskipun ada kesamaan tertentu dalam informasi formasi, itu hanya sebagian kecil saja. Ling Er melanjutkan, dan sebagian kecil kesamaan ini dapat diungkapkan secara murni. Untuk menjelaskan rute formasi, formasi besar terdiri dari formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya. Semakin kompleks formasi, semakin banyak formasi kecil yang dibutuhkan. Kemudian,
Dengan mengandalkan kendali kultivator sendiri atas formasi tersebut, formasi besar akan terbentuk. Seperti inikah formasi di zaman kuno sekarang? Fang Tianan hanya bisa mengangguk diam-diam. Manual alkimia yang ditinggalkan oleh master lama berisi formasi kecil yang tak terhitung jumlahnya, mencakup hampir semua jenis. Suara Ling Er melanjutkan, setidaknya, jika seorang alkemis ingin mencapai level tertinggi, dia perlu menggunakan begitu banyak informasi formasi. Anda seharusnya sudah menyadari hal ini sekarang. Ya, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerucutkan bibirnya, seolah pemandangan ramuan yang telah dia sempurnakan muncul di benaknya. Dapat dikatakan bahwa banyaknya informasi formasi yang tersembunyi di dalam Alchemy Scripture merupakan komponen-komponen yang membentuk formasi raksasa. Entah bisa digunakan secara langsung, atau hanya sebagian tertentu dari informasi formasi kecil ini yang digunakan. Jika ingin membentuk zaman kuno dari informasi-formasi besar di Alchemy Scripture, pembentukannya relatif mudah. Ini juga alasan mengapa lautan kesadaran Fang Tianan dapat mengubah pemandangan saat ini. Tetapi mengapa informasi-formasi ini perlu menunggu sampai sekarang? Fang Tianan merenung, saya juga menghabiskan banyak waktu di Rerun Dewa sisa zaman kuno, kan? Omong-omong, aku sedikit marah. Ling Er tiba-tiba menjadi sedikit bersemangat, nak, jangan pernah memikirkannya. Dengan pengetahuan tentang formasi yang berhubungan dengan sedikit dari kalian, bisakah kamu keluar dari formasi kuno dengan lancar? Ini hal yang baik bagi Anda. Anda memiliki gunung harta karun tetapi Anda tidak tahu cara menggunakannya, tetapi pada akhirnya, Anda berakhir di sana, tanpa henti mendiskusikan cara untuk pergi. Qing Qing, mari kita bahas tindakan pencegahannya bersama-sama. Kita salah. Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam dengan suara rendah. Jika kamu tidak pernah tenang, sesuaikan keadaanmu sendiri, dan kemudian masukkan energi formasi zaman kuno ke dalam lautan kesadaranmu sendiri. Aku tidak tahu bagaimana anakmu bisa menerobos, kata Ling Er dengan marah. Jika Anda tidak pernah tenang, sesuaikan keadaan Anda, dan kemudian masukkan energi formasi dari zaman kuno ke dalam lautan kesadaran Anda, saya tidak tahu bagaimana Anda bisa menerobos. Ling Er dia tidak dapat membantu tetapi berkata dengan marah, jika Anda ingin formasi dari zaman kuno membentuk pemahaman diam-diam dengan kitab suci alkimia di lautan kesadaran Anda, dan membangun hubungan tertentu satu sama lain, Anda pasti harus memimpin, dan mengintegrasikan energi formasi ke dalamnya. Di lautan kesadaran Anda. Kenapa? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ling Er tidak bisa berkata-kata, dan setelah hening beberapa saat, dia menjelaskan jika Anda bukan orang seperti saya yang mengetahui lautan kesadaran Anda dengan sangat baik, bagaimana Anda tahu bahwa ada alkimia di lautan kesadaran Anda? Kesadaran, kitab suci yang benar. Karena tidak ada cara untuk mengetahuinya, tidak perlu membuat hubungan apapun antara formasi dari zaman kuno dan banyak informasi formasi di lautan kesadaran Fang Tianan. Jadi, kamu harus berterima kasih padaku atas usahaku. Ling Er melanjutkan, jika bukan karena kerja kerasku, dalam proses mengatur nafasmu, kamu akan menginspirasi bentukan zaman kuno. Energi, agar kamu bisa merasakan bentukan ini dan memadukannya dengan energi dalam kesadaranmu sendiri. Siapa yang tahu kapan kamu, nak, bisa keluar dari formasi ini? Fang Tianan tidak bisa menahan bibirnya. Sebelum menjalin hubungan cinta, Fang Tianan merasakan tekanan besar di sekujur tubuhnya. Ling Er lah yang menyebabkannya. Kalau begitu tebakanku sebelumnya bahwa monster-monster tidak terpengaruh oleh formasi kuno ini juga salah. Fang Tianan merenung dan bertanya dengan sedikit keengganan, tapi, aku dengan jelas merasakan bahwa dalam formasi tersebut ada juga aura monster dalam hukum. Petik 2. Formasi ini memang memiliki dua metode berbeda untuk menargetkan manusia kultivator dan monster. Ling Er memikirkannya sejenak sebelum berkata, namun, itu tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dalam formasi, meskipun ada monster, dan selama kamu berada dalam formasi, tidak ada cara untuk menemukan monster itu. Pernahkah kamu merasakan bahwa jarak antara monster itu dan kamu relatif stabil? Fang Tianan mengangguk setuju. Itu karena energi luar angkasa yang tersebar dalam formasi menghalangi hubungan antara kamu dan monster itu, kata Ling Er sambil tersenyum. Seolah-olah monster itu berdiri di depanmu. Apa yang kamu rasakan mungkin jaraknya masih jauh. Kecuali kamu sangat beruntung, kamu dapat secara tidak sengaja menemukan dirimu dalam formasi kuno. Bertemu monster. Apakah itu sepenuhnya diblokir oleh kekuatan ruang yang tersebar dalam formasi? Fang Tianan bergumam diam-diam. Jika ini masalahnya, maka Fang Tianan hanya dapat merasakan aura monster itu melalui energi kesadaran spiritualnya,
dan tidak mudah untuk menentukan lokasinya. Bukankah itu berarti, bisakah aku mengaktifkan kekuatan ruang untuk menghancurkannya? Untung kamu tidak melakukan itu. Ling Er tampak sedikit takut ketika mendengar ini. Jika aku benar-benar dibuat kacau olehmu, aku mungkin tidak punya saran yang bagus. Pergerakan energi dari formasi kuno kamu seharusnya bisa melihat rutenya dengan jelas, kan? Saat dia mengatakan itu, Ling Er juga dengan sengaja memandu energi spiritual Fang Tianan untuk mengamati rute seperti langit berbintang di atas lautan kesadaran. Dalam operasi energi dari formasi yang sedemikian kompleks, intervensi energi eksternal apapun dapat menyebabkan seluruh formasi menjadi tidak teratur. Ling Er menjelaskan, adapun apakah gangguan tersebut baik atau buruk, tidak diketahui, tidak ada cara untuk memprediksinya sama sekali. Ada kemungkinan bahwa segera setelah Anda mengaktifkan kekuatan ruang, Anda akan langsung meninggalkan jangkauan formasi. Mungkin juga kekuatan serangan seluruh formasi akan diaktifkan secara instan. Jika yang pertama, Fang Tianan pasti beruntung. Dan jika yang terakhir, maka Fang Tianan mungkin kurang beruntung. Ketika Fang Tianan mendengar ini, dia diam-diam mendecakkan lidahnya. Ini benar-benar berkat pengingat dari penjaga tanah suci bahwa Fang Tianan tidak pernah menggunakan kekuatan ruang untuk menguji formasi kuno. Sebaliknya, energi yang relatif umum seperti kekuatan bintang dan kesadaran ilahi lebih ditargetkan dalam formasi kuno, bukan, tepatnya, dalam formasi apapun. Lagi pula, setiap kultivator yang membentuk formasi tidak akan pernah lupa bahwa begitu orang luar menerobos ke dalam formasi, dia pasti akan mengaktifkan kedua energi ini terlebih dahulu, bukan? Jadi, meskipun pilihanku hanya membuang-buang waktu, itu masih cukup bagus. Fang Tianan merenung dan berkata, setidaknya, itu tidak memicu agresi seluruh formasi kuno, kan? Ngomong-ngomong. Tiba-tiba, Fang Tianan bertanya apakah formasi sisa dari zaman kuno masih dapat mengerahkan kekuatan serangan penuhnya. Meskipun tidak mungkin untuk mengerahkan seluruh energi yang seharusnya dimiliki formasi ini, itu masih lebih dari cukup untuk beberapa pembudidaya alam Kaisar Suci. Ling Er meremehkan perasaan bahwa itu tidak ada hubungannya dengan dia. Dia berkata, "Nak, menyerah saja pada gagasan keberuntungan. Bagaimanapun, ini juga merupakan bentukan zaman kuno, bukan? Saya dapat memberitahu Anda secara bertanggung jawab bahwa bahkan di zaman kuno, apa yang kamu temui sekarang formasi ini juga sangat istimewa." Oh, Fang Tianan agak tertarik. Bagaimana mengatakannya? Pertama-tama, ini hampir merupakan formasi yang paling komprehensif, seperti kemampuan menyerang, kemampuan bertahan, dan bahkan kemampuan psikedelik. Ini sangat kuat. Ling Er memikirkannya dan berkata, kedua, karena pengaturan energi formasi ini sangat istimewa. Pengaturan energi. Fang Tianan bertanya dengan heran. Sederhananya, formasi apapun membutuhkan energi untuk mempertahankan pengoperasian formasi tersebut. Ling Er mau tidak mau menjelaskan secara detail cara kerja formasi tersebut. Misalnya, di lautan kesadaran Fang Tianan, terdapat banyak informasi formasi dari Alchemy Scripture. Jika kita benar-benar ingin membicarakannya, itu bukanlah formasi membuat formasi. Hanya setelah seorang kultivator memahami informasi formasi dari formasi tertentu, dia dapat membangun dan mengatur formasi. Dan setiap kali Fang Tianan memurnikan ramuan, dia mengandalkan pengoperasian energi ilahi untuk menanamkan informasi formasi ini ke dalam tungku alkimia. Terus terang, setiap aktivasi dan setiap keberhasilan pengoperasian informasi formasi ini berasal dari energi ilahi Fang Tianan. Hal ini juga dicatat dalam pedoman alkimia dari awal, Anda tidak dapat menyempurnakan alkimia tanpa melatih kesadaran spiritual Anda. Tanpa energi spiritual Fang Tianan sebagai pendukung, bahkan jika Fang Tianan ingin menyempurnakan obat mujarab, tidak akan ada cara untuk berhasil. Dan beberapa formasi yang tersisa, seperti formasi pelindung gunung tempat tanah suci berada, atau formasi sisa dari zaman kuno yang saat ini ditemui Fang Tianan, semuanya merupakan formasi besar yang didirikan di dunia luar. Dalam keadaan normal, formasi kecil, seperti sebelum memasuki istana tertentu, akan ada formasi di benak praktisi psikedelik di gerbang istana. Jenis formasi ini didasarkan pada efek visual dari keseluruhan formasi kebudewa yang ingin dicapai dapat dicapai dengan menggunakan kristal energi yang berbeda. Tentu saja, premis pertama adalah bahwa jalur energi formasi ini harus relatif sederhana. Sedangkan untuk formasi skala besar, mereka memiliki kebudewa pengaturan energi yang relatif tinggi. Dalam kata-kata Ling Er, banyak formasi berskala besar bergantung pada lapisan kristal energi tertentu untuk beroperasi. Misalnya, dalam rute formasi yang muncul di atas laut kesadaran Fang Tianan, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya mewakili tempat di mana kristal energi dapat dikuburkan.
Jika pembuat formasi benar-benar harus mengubur dan mengatur semua formasi dengan titik cahaya dan kristal energinya sendiri, apakah dia akan kelelahan? Setelah formasi dibangun di atas urat kristal energi, segalanya menjadi lebih sederhana. Namun, meskipun membangun formasi berskala besar di atas urat kristal energi merupakan pilihan yang baik, tidak diragukan lagi itu memiliki persyaratan yang tinggi untuk tempat yang dapat diatur oleh formasi tersebut. Ling Er melanjutkan. Lalu dia berkata, bagaimanapun, itu tidak mungkin setiap tempat yang Anda temui di mana Anda perlu mengatur susunannya persis di mana urat kristal energi berada, bukan? Ini wajar. Fang Tianan mengangguk setuju. Belum lagi tidak banyak urat kristal energi di seluruh benua Tiansheng. Kalaupun ada, kebanyakan dari mereka adalah milik pasukan kelas 1, atau bahkan milik pribadi dari kekuatan tertinggi. Di tempat yang begitu istimewa, bagaimana mungkin orang yang tidak ada hubungannya bisa mengatur formasi? Jadi, seringkali, pengaturan energi formasi skala besar sangat penting. Ling Er menganalisis, menurut pendapat saya, ada kristal energi tertentu yang terkubur di mata formasi. Batu adalah energi yang lebih maju, item, seperti objek energi khusus di antara beberapa harta karun langka, atau ada sejumlah besar kristal energi yang telah digali dalam lingkup seluruh formasi. Ini juga merupakan pilihan terakhir. Fang Tianan merenung. Formasi yang besar pasti membutuhkan energi yang sangat besar. Dengan tidak adanya urat kristal energi sebagai pendukung, item yang mengandung energi lebih kuat harus digunakan, atau kristal energi yang tak terhitung jumlahnya harus dikumpulkan untuk memenuhi kebudewa operasi formasi. Selain itu tergantung apakah praktisi yang mengatur formasi itu cukup pintar. Ling Er menambahkan. Apa hubungannya ini dengan penyelenggara formasi? Fang Tianan bertanya dengan bingung. Tentu saja itu penting, dan itu sangat penting. Ling Er tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, mari kita bicara tentang formasi yang kamu temui saat ini. Di lautan es dan padang salju, tidak ada urat kristal energi. Mengapa formasi kuno ini muncul di sini? Saat dia berbicara, Ling Er menunjuk ke area sekitar seolah mengingatkan Fang Tianan. Tapi tidak ada kristal energi yang terkubur di dalamnya. Katakan lagi, formasi dari zaman dahulu masih beroperasi hingga saat ini. Jika mengandalkan urat kristal energi, tidak apa-apa. Itu benar-benar membutuhkan penggunaan kristal energi dalam jumlah besar. Saya khawatir itu sudah lama digunakan. Semua energinya habis. Fang Tianan tidak mungkin terjebak dalam formasi. Bagaimana saya tahu? Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Jika Fang Tianan mengetahui rahasia formasi kuno, dia pasti masih terjebak dalam formasi tersebut. Lalu, tunggu hingga kesadaran Ling Er muncul dan mendapat bimbingan. Sulit untuk mengatakan bahwa Fang Tianan telah keluar dari formasi hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri. Apakah karena formasi ini harus muncul di tempat ini untuk menyembunyikan sesuatu? Fang Tianan memikirkan kepribadian Ling Er. Jika dia benar-benar tidak menjawab apapun, Ling Er mungkin tidak mau melanjutkan penjelasannya dengan santai memikirkan kemungkinannya dan bertanya. Sekalipun jawabannya salah, Ling Er akan memperbaikinya atas inisiatifnya sendiri. Benar saja, seperti yang diharapkan oleh Fang Tianan, setelah mendengar ini, Ling Er tertegun sejenak, lalu tertawa sepertinya kamu cukup baik, dan kamu adalah bakat yang mudah ditempa. Kamu bisa membodohi seseorang begitu saja, itu setengah benar. Fang Tianan terdiam. Ya, tempat ini memang sangat istimewa. Ling Er melanjutkan, tentu saja, ini bukan karena lokasinya yang istimewa, tetapi karena ada energi khusus yang tersembunyi di tempat ini. Itukah sebabnya kamu ingin aku datang ke sini? Fang Tianan bertanya. Ya, Ling Er mengakui dengan sangat murah hati, bagi para pembudidaya atau monster, energi khusus seperti itu tidak akan banyak berguna meskipun diperoleh. Tapi, bagi saya, energi semacam ini sangat dibutuhkan. Hanya dengan cara ini, Ling Er sangat menyarankan agar Fang Tianan datang ke Ice Snowfield. Apa hubungannya dengan pengaturan energi formasi ini? Fang Tianan berpikir sejenak, merenungkan semua kata-kata yang diucapkan Ling Er, lalu menyimpulkannya dan bertanya, atau, apa hal istimewanya? Yang kamu butuhkan, energi adalah energi kunci untuk mempertahankan operasi formasi ini. Tidak, Ling Er menggelengkan kepalanya sedikit, hal istimewa dari formasi kuno ini adalah tidak memerlukan benda eksternal seperti kristal energi untuk menyediakan energi untuk pengoperasian formasi. Ia hanya membutuhkan lautan es dan ladang salju. Lingkungan di dalamnya dapat beroperasi. Oleh karena itu, bahkan dari zaman kuno hingga saat ini, setelah seluruh formasi diaktifkan, masih sangat menakutkan.
Lingkungan di lautan es dan padang salju. Fang Tianan bergumam pelan, dan kemudian, seolah memikirkan sesuatu, matanya tiba-tiba berbinar. Kamu sebenarnya mengandalkan suasana dingin di lingkungan untuk mempertahankan pengoperasian formasi. Kultivator yang awalnya mengatur formasi kuno ini sungguh menakjubkan. Fang Tianan tidak pernah berpikir bahwa dia dapat memanfaatkan lingkungan untuk mengatur formasi. Baru pada saat itulah Fang Tianan memahami mengapa Ling Er menambahkan bahwa pencapaian seorang kultivator dalam formasi memang dapat mempengaruhi pengaturan formasi. Tidak hanya letak formasi saja yang berdampak, bahkan kompleksitas formasi atau efektivitas formasi pun mempunyai pengaruh yang fatal. Tidak mudah untuk mengatur suatu formasi. Setelah Anda memahami beberapa informasi tentang formasi tersebut, Anda dapat menyelesaikannya dengan baik. Sebuah formasi yang dapat mengandalkan lingkungan sekitar untuk menyusun sebuah formasi sehingga seluruh formasi dapat beroperasi secara normal dan mengerahkan efektivitasnya. Sejauh menyangkut benua Tiansheng saat ini, saya benar-benar tidak tahu apa itu. Siapa yang dapat melakukan itu? Ling Er mau tidak mau berkata dengan penuh emosi, tetapi di zaman kuno, ada beberapa praktisi yang dapat melakukan ini. Jelas sekali, dalam pandangan Ling Er, para pembudidaya di benua Tiansheng saat ini masih belum sebaik yang ada di zaman dahulu. Meskipun tidak ada pemutusan warisan para kultivator di benua Tiansheng, secara umum, para kultivator saat ini hampir semuanya mewarisi beberapa metode, teknik, dan lain-lain yang dipraktikkan oleh para kultivator pada zaman dahulu. Namun, dari segi kekuatan secara keseluruhan, masih terdapat beberapa kemunduran. Atau secara keseluruhan kekuatan para pembudidaya tidak akan banyak menurun, namun di antara kelompok pembudidaya papan atas, mereka masih kalah. Fang Tianan samar-samar ingat bahwa Ling Er sepertinya telah menyebutkan bahwa ada tingkat kekuatan yang sesuai di atas alam Kaisar Suci, yang dapat dicapai oleh para pembudidaya manusia. Dan bagaimana dengan benua Tiansheng saat ini? Yang paling kuat umumnya dikenal sebagai kultivator di puncak alam Kaisar Suci. Tiba-tiba, Ling Er melirik ke arah Fang Tianan secara khusus, dan berkata dengan beberapa harapan jika kali ini, Anda berhasil menerobos kurungan formasi ini dan mendapatkan energi yang tersembunyi di dalam formasi, Anda tidak bisa mengatakan, saya benar-benar memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Suci. Hah! Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk berpikir, sepertinya Anda baru saja menyebutkan bahwa energi yang tersembunyi di dalamnya tidak banyak berpengaruh pada manusia yang berkultivasi, bukan? Itu hanya sebagian dari energi yang tersembunyi di rerun dewa formasi kuno ini. Ling Er tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata dengan marah, jika tidak, menurutmu formasi sebesar itu sebenarnya hanya menutupi sebagian, hanya apakah itu energi? Itu berguna bagiku. Kamu meremehkan formasi kuno ini. Untuk sesaat, Fang Tianan merasa gugup. Meskipun Fang Tianan sangat jelas bahwa semakin kuat dan berbahaya rerun dewa kuno, semakin tinggi hasil panen yang tersembunyi di rerun dewa kuno. Namun, mampu menerobos alam Kaisar Suci alam ini masih sangat mengejutkan. Belum lagi Fang Tianan, bahkan kultivator manapun di benua Tiansheng mungkin akan menjadi gila ketika dia mendengar bahwa energi yang akan dia peroleh akan memungkinkan dia menerobos ke alam Kaisar Suci, bukan? Bahkan Fang Tianan merasa, apalagi menerobos ranah Kaisar Suci, mampu menjadi Kaisar Suci saja sudah cukup untuk membuat para pembudidaya di benua Tiansheng berbondong-bondong mendatanginya. Sama seperti hadiah untuk menantu laki-laki yang ditawarkan oleh Tanah Suci, bukankah hal itu masih menarik perhatian banyak praktisi muda yang berprestasi? Ini adalah hadiah untuk merekrut menantu dari Tanah Suci, dan ini memiliki kekurangan tertentu. Memikirkan hal ini, Fang Tianan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kali ini, mungkinkah energi yang tersembunyi di rerun dewa zaman kuno memiliki batasan seperti warisan Tanah Suci? Tentu saja tidak. Suara Ling Er terdengar sangat jelas bagi Fang Tianan, energi warisan Tanah Suci dianggap untuk promosi Tanah Suci, dan formasi zaman kuno ini murni untuk para master tertinggi, itu dilakukan dengan sengaja. Itu hanya untuk menyembunyikan energi khusus. Anda tahu, bahkan saya tidak dapat menemukan beberapa ide yang kuat. Setelah mengatakan itu, Ling Er tampak cukup emosional dan menghela nafas secara khusus. Adegan itu, di mata Fang Tianan, selalu lucu tidak peduli bagaimana Anda melihatnya. Tingkat kekuatan yang dapat dicapai oleh setiap orang berbakat tidak diragukan lagi sangat tinggi. Tetapi, mengenai kepribadian para pembudidaya ini juga sangat jelas. Akibatnya, hal itu mengarah pada praktisi biasa akan merasa sedikit tidak nyaman ketika melihat praktisi yang menakjubkan ini. Sejauh menyangkut Fang Tianan, sulit untuk menebak apa yang dipikirkan orang kuat seperti orang tua Tianchan. Misalnya,
Mengapa orang tua Tianchan sengaja meninggalkan gua peninggalan? Adapun para pembudidaya yang lebih kuat dari Pak Tua Tianchan. Siapa yang tahu apa tujuan mereka? Dan sengaja meninggalkan formasi, atau peninggalan. Ling Er mungkin merasa emosional karena dia tidak bisa menebak pikiran orang-orang berkuasa ini. Ditambah lagi, orang-orang kuat ini. Menurut pendapat Fang Tianan, mereka mungkin semua adalah praktisi di era yang sama dengan Ling Er. Hal ini memudahkan Ling Er untuk berpikir dan mengingat. Setelah hening beberapa saat, Fang Tianan berkata dengan agak tidak wajar, saya berkata, apakah Anda tiba-tiba merasa sedih? Bagaimana mungkin? Suara Ling Er terdengar sedikit kesal, aku bukan anakmu, sentimental. Aku hanya memikirkan apa yang akan terjadi setelah kamu, Nak, menerobos formasi ini. Fang Tianan terdiam. Senyum penuh pengertian. Fang Tianan mengerutkan bibirnya, dan kemudian melihat kesadaran Ling Er dengan tenang, seolah mengharapkan petunjuk lebih lanjut dari Ling Er. Bagaimanapun, kesadaran Ling Er juga terjadi setelah energi formasi kuno ini tersebar di sekitar Fang Tianan. Ling Er bangun setelah menerima beberapa rangsangan, jika tidak. Dengan istana Tianxing yang masih berada di lautan kesadaran Fang Tianan mungkin tidak dapat menjalin hubungan sedikit pun dengan Ling Er. Mungkinkah setelah formasi kuno ini menerobos, Ling Er, kamu akan tertidur lelap lagi? Fang Tianan bertanya dengan cemas. Itu tergantung pada upaya anak Anda selanjutnya. Ling Er berkata dengan hati-hati, jika anak Anda dapat mengikuti instruksi saya dan akhirnya mendapatkan energi dalam formasi ini, maka saya juga dapat dianggap meminjamnya. Dengan cahaya Anda, saya tidak bisa lagi takutlah dengan batasan kekuatan ruang. Jika Anda, Nak, pada akhirnya gagal, kecuali Anda bersedia menyerahkan istana Tianxing atau mentransfernya ke praktisi lain, jika tidak, saya ingin menemukan Anda untuk mendiskusikan berbagai hal. Fang Tianan mau tidak mau langsung menyadarinya. Apa yang Ling Er katakan sangat sulit, saya khawatir dia masih optimis. Dilihat dari fakta bahwa Fang Tianan belum pernah berhubungan dengan Ling Er sejak dia keluar dari Tanah Suci dan memasuki kuil luar angkasa, begitu Fang Tianan tidak punya cara lain, dia akan membantu Ling Er mendapatkan formasi era kuno ini. Energi yang tersembunyi di dalamnya tidak dapat dijelaskan, tetapi Ling Er benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk menghubungi Fang Tianan. Adapun meminta Fang Tianan menyerahkan istana Tianxing. Ini adalah harta rahasia khusus, dan merupakan harta rahasia khusus dengan efek yang sangat luar biasa. Bagaimana Fang Tianan bisa menyerah? Ini seperti setelah Fang Tianan memiliki kekuatan luar angkasa, begitu dia menghadapi situasi krisis, dia tidak memiliki cara untuk menggunakan energi ini. Jadi, apalagi yang dilakukan Fang Tianan dengan kekuatan luar angkasa? Mengesampingkan kekuatan ruang untuk saat ini, bahkan setelah Fang Tianan memiliki manual alkimia, bukankah dia masih mencoba menyempurnakan ramuannya? Dalam cara berpikir Fang Tianan sendiri, karena dia memiliki kemampuan untuk belajar memurnikan ramuan dan memiliki kelebihan tertentu, mengapa tidak memanfaatkannya? Di benua Tiansheng, selain peningkatan kekuatan, alkemis juga paling populer di antara para pembudidaya lainnya. Ketika Fang Tianan pertama kali datang ke benua Tiansheng, dia mampu memimpin ketiga putri Tang Yan keluar dari hutan ilusi karena Fang Tianan sendiri adalah seorang alkemis, sehingga dia dapat menemukan tumbuhan di tempat dan memurnikannya adalah beberapa ramuan cadangan. Jika tidak, hanya mengandalkan ramuan yang dibawa Fang Tianan di tanah yang ditinggalkan oleh dewa, atau ramuan yang telah disempurnakan dan disimpan oleh Fang Tianan di kartu batas, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa Fang Tianan dan kelompoknya ada di dalam hutan ilusi, juga akan terbentang. Untuk saat ini, Nak, jangan cemas dan langsung menguraikan formasi kuno ini. Suara Ling Er melanjutkan, di lautan kesadaranmu, karena kamu memiliki energi dari seluruh rute lari formasi, maka relatif mudah untuk menghancurkan formasi ini. Temukan lokasi Anda saat ini, lalu ikuti rute aliran energi di atas untuk menyelidikinya, dan Anda akan mendapat ide. Intinya adalah, setelah menghancurkan formasi ini. Pada saat itu, kesadaran Ling Er jelas tidak dapat berkomunikasi dengan Fang Tianan di lautan kesadaran Fang Tianan. Semuanya hanya bisa bergantung pada Fang Tianan sendiri. Pada tahap itu, Ling Er dan Fang Tianan harus mendiskusikan terlebih dahulu segala kecelakaan atau kemungkinan krisis. Kalau tidak, siapa yang tahu apakah Fang Tianan bisa mengatasinya secara mandiri. Omong-omong, tuanku, aku masih sedikit mengkhawatirkanmu, Nak. Pada akhirnya, Ling Er masih menghela nafas seperti ini. Fang Tianan juga kesal untuk beberapa saat. Apakah aku selalu memberimu kesan bahwa kamu sangat tidak bisa diandalkan? Fang Tianan bergumam polos.
Sulit untuk mengatakannya, Ling Er menjawab dengan marah. Fang Tianan segera bersiap untuk mengabaikan Ling Er dan menyelesaikan sendiri masalah menerobos formasi kuno ini. Bagaimanapun, saat ini, Fang Tianan hampir mengamati jalur pergerakan energi formasi di lautan kesadarannya. Daripada terus diejek oleh Ling Er di sini, pikir Fang Tianan, lebih baik memulainya sesegera mungkin. Di istana Tianxing milik Fang Tianan, Meng Qingluo dan yang lainnya menunggu dengan cemas. Fang Tianan tidak bisa membiarkan yang lain khawatir seperti ini setelah dia mengetahui semuanya di sini, bukan? Meskipun Fang Tianan tidak memiliki cara untuk menjelaskan mengapa dia bisa mempelajari seluruh formasi kuno melalui tip Ling Er, sebagai pemimpin Sekte Tanah Suci, Fang Tianan mengatakan apa yang dia katakan di depan Meng Qingluo dan yang lainnya, masih sangat berwibawa. Selama Fang Tianan menjelaskan bahwa itu adalah kesimpulan yang dia dapatkan setelah mengamati dengan cermat dalam formasi kuno, Meng Qingluo dan yang lainnya akan dapat menerimanya dari hati mereka. 1260